Oke, halo halo. Selamat sore kawan-kawan. Kita jumpa lagi di kegiatan PSU Wish Learning Academy. Apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja sampai hari ini. Jadi kita bertemu lagi di kelas di minggu tanggal 12 Juli. Jadi selamat datang kembali di training kita sore hari ini. Jangan lupa ikutin terus protokol kesehatan supaya kita tetap aman semua walaupun di rumah. Oke. Nah, program kita hari ini masih dalam tema besar tentang komunikasi, dan hari ini kita akan membahas mengenai leadership style communication dengan tentunya dari narasumber yang pastinya kompeten. Nah, sebelum lanjut, mungkin izinkan saya juga memberitahu mengenai tentang PSU Wish Learning Academy. Mungkin masih ada yang baru join hari ini. Jadi PSU Wish Learning Academy ini merupakan inisiasi gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Oke, dana yang terkumpul dari peserta akan didonasikan kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Nah, PSU Wish kali ini terlenggara dalam rangka anniversary Talent ARM di bulan Juli dengan tema Berbagi untuk Negeri. Acara ini juga disupport oleh Jamiko Consulting, Kutak-Atik, dan Bantu. Nah, kepada teman-teman yang kemarin telah mendonasikan sebagian dari miliknya untuk kegiatan ini, kami sangat berterima kasih atas nama teman-teman panitia, dan teman-teman yang ingin mendonasikan kembali, bisa saya akan share link di chat box teman-teman untuk teman-teman yang ingin berdonasi kembali. Nah, selain itu juga teman-teman di chatbox juga sudah ada link registrasi buat teman-teman yang belum registrasi ulang. Monggo diklik linknya, tuliskan data dengan benar, karena ini yang terpengaruh untuk sertifikat yang teman-teman akan terima setelah pelatihan hari ini selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya kali ini akan memperkenalkan fasilitator. Nah, fasilitatornya ini wajah baru kali ini, namanya Ibu Stevi Setiadi. Beliau ini memiliki pengalaman dalam bidang bisnis dan manajemen, baik dari segi akademisi maupun praktis. Fokus beliau adalah bagaimana mengoptimalkan peran human capital untuk menunjang tujuan dari perusahaan. Dan saat ini beliau adalah senior consultant dan trainer PT Jamiko Karya Kreasi. Untuk itu saya invite Ibu Stevi. Apa kabar Ibu Stevi? Halo semuanya. Sehat Salam selalu ya kenal Bu ya. Sehat, puji Tuhan sehat. Amin. Oke, kalau gitu Ibu Stevi, tanpa berpanjang lebar, materinya monggo dipresentasikan dan waktu dan layar saya serahkan ke Ibu Stevi sekarang. Terima kasih. Oke, ya. Monggo. Makasih nih Pak Roni. Halo, terima kasih teman-teman. Halo semuanya, selamat sore. Salam kenal karena hari ini baru ketemu ya. Karena katanya tadi wajah baru gitu ya. Baru ketemu, saya ingin kenalan juga sama teman-teman. Mungkin nanti kalau pas ketemu mungkin benar-benar ketemu di secara fisik gitu ya, boleh disapa gitu ya. Terus kalau misalkan ketemu di online lagi, senang banget untuk bisa komunikasi walaupun gara-gara pandemi ternyata banyaknya pakai online gitu ya. Mungkin nanti kalau mau bertanya Pak Romi nanti di chatbox dulu ya. Gitu ya, nanti kita buka sesi pertanyaan di sesi kedua. Ataupun kalau sudah mulai ada pertanyaan dari sekarang, monggo dituliskan di chat box. Oke. Jadi siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau nanya atau bingung, boleh banget untuk sharing. Lebih ke tepatnya karena ini bentuknya adalah komunikasi atau skill kepemimpinan di mana memang ada pakemnya. Pakem tuh dibilang ada dasarnya atau ada polanya. Tapi seiring berjalannya waktu dengan generasi yang semakin beragam gitu ya, di dalam sebuah perusahaan itu terkadang harus menyesuaikan bentuk kepemimpinan yang tepat seperti itu. Jadi dibilangnya kalau satu orang harus memakai leadership-nya harus begini-begini, tidak juga, tapi dibentuk sesuai dengan situasi dan kondisi juga generasi yang sedang dihadapi karena pola komunikasinya sangat berbeda. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini banyaknya sudah masuk ke dunia profesional, kerja atau masih kuliah nih ternyata.
Banyaknya apa nih Pak Romi, mungkin boleh dibantu. Banyaknya sudah kerja atau masih kuliah? Teman-teman ini banyak ada yang kerja, pembagiannya rata sih Bu, ada yang kerja masih sekolah gitu Bu. Oke, makasih Pak Romi. Oke, Ya, jadi memang leadership ini kalau teman-teman deh, oh banyaknya kerja Bu, oke. Nah, mau nanya, apakah teman-teman tahu bedanya pemimpin dengan pimpinan? Karena ini yang akan dibahas hari ini, apalagi kita bahasnya dalam skupnya kecil ya, Bu, yaitu komunikasi. Apakah teman-teman tahu bedanya leadership ya, leadership atau kepemimpinan dengan pimpinan? Jadi pemimpin dengan pimpinan. Boleh di chat aja gitu. Tahu, tahu, tahu. Enggak gitu. Boleh loh. Nah, karena bahasanya gini, akan beda konsepnya ketika teman-teman berpikir tentang pemimpin dengan pimpinan. Maka saya akan bilang awalnya kita bahas dulu teman-teman tahu nggak perbedaannya. Mungkin kalau disinggung-singgung di sosial media itu sering banget dibahas. Apa bedanya leader dan bos? Itu mirip seperti itu. Jadi pemimpin dengan pimpinan. Apakah teman-teman tahu? Boleh di chat aja di chat box. Tahu? Enggak. Sambil kita ini ya, sambil kita sharing. Boleh nanti di situ di chat box aja, nanti saya sambil lihat. Oke. Nah, hari ini memang mau bahas namanya leadership style communication. Nah, di sini bukan boss style communication, tapi leadership style communication. So, kita akan bahas namanya kepemimpinan. Nah, apakah setiap orang punya skill kepemimpinan? Saya bilang tidak semuanya punya. Kalau menjadi seorang pimpinan, ya pimpinan, bukan pemimpin, tapi pimpinan itu bisa. Karena secara struktural, misalkan karir, seperti itu. Nah, teman-teman bisa menjadi leader atau pimpinan, tapi belum tentu menjadi pemimpin. Ada beberapa pemimpin itu terlahir, tapi dikatakan bahwa skill kepemimpinan ini bisa sangat dipelajari. Maka kita masing-masing punya progres yang berbeda-beda ketika mempelajari namanya skill kepemimpinan. Nah, oke. Sebelum kita masuk bahasannya, karena ini tentang style communication, kita akan masuk ke sebentar. Kalau teman-teman sekarang sudah ada yang posisinya pimpinan atau memang dia atau memang masih bekerja atau masih merencanakan nih mau kira-kira mau bekerja di mana? Oke, kebetulan sudah ini ya sudah jalan slide-nya. Oke. Nah, di sini saya mau kenalin satu karakter namanya Bos. Nah, si Bos ini anggaplah adalah karakter ini ya, karakter yang akan memerankan banyak macam tentang bos, leader yang memiliki sifat. Ini kita masih bilangnya bos gitu ya. Karena kita belum masuk nih ke skill atau communication-nya. Oke, ada juga di sini yang saya bilang adalah karyawan atau timnya. Di sini adalah karakter yang akan memainkan peran sebagai karyawan dengan sifat-sifat yang berbeda. Saya yakin teman-teman, bahkan saya dan orang-orang yang sekarang tergabung ya di dalam join Zoom ini gitu ya, punya karakter yang berbeda-beda. Satu memang terlahir dengan sifat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, maka pasti pendekatan kita untuk komunikasi sangat berbeda. Maka kita akan bawa contohnya ke bahasan kita kali ini. Oke. Pemimpin itu pemimpin itu orang yang disebut kalau kepemimpinan itu sifat dari pemimpinnya. Ya, good, thank you yang sudah jawab. Oke. Nah, kita balik ke komiknya ya. Di sini ada si bos nih, katanya si bos dan karyawan. Oke. Si bosnya ngomong gini, kamu kerja dia sekarang, saya nggak mau tahu 2 jam lagi harus selesai. Harus bagus banget kalau saya yang buat, pokoknya pasti bagus. Jadi kamu harus sesuai dengan standar saya. Terus karyawannya merasa tertekan sampai menyiratkan mukanya cembetut gitu ya. Iya baik Bu, sambil takut mungkin mungkin nurut juga tapi terpaksa gitu ya. Tiba-tiba si bos tersebut mengatakan lagi, kalau gagal awas ya kamu, saya potong gajinya. Nah, teman-teman punya nggak sih pengalaman ketemu dengan pimpinan yang tipenya adalah seperti ini. Bahkan sebenarnya kalau kita komunikasi dengan orang lain pun ada beberapa komunikasi yang sebenarnya tergambar dari setiap sikapnya kita atau responnya kita setiap hari. Nah, pernah nggak ngalamin kejadian seperti ini? Jadi kamu di drive, tapi di drive-nya adalah pressure ya, bahwa dibilangnya harus kerjakan nih, kalau enggak gitu ya. Pokoknya sayanya yang lebih besar gitu ya.
ke kamunya mau pokoknya kamu harus ngerjain apa maunya saya gitu. Ini adalah tipe yang pertama. Oke. Nah, ada nih tipe lagi yang kedua, si bos ini bilang adalah coba lihat hasil ini, kira-kira menurut kamu gimana? Dan si karyawan tersebut atau timnya dari si bos tersebut bilang dari pandangan saya memangnya sepertinya memang opsi paling baik adalah bla bla. Oke. Tipe ini aja sangat berbeda dengan tipe yang awal yang tadi saya tunjukkan ya bahwa yang satu marah-marah, yang di sini malah nanya ke karyawannya tersebut gimana pendapat. Ada lagi contohnya yang oke, contohnya adalah ini. Kamu harus ikut ide saya ya. Ide kamu itu nggak sesuai banget karena saya ini leadernya, saya ini bosnya, dan bos itu yang selalu paling benar. Terus kata si karyawannya, loh nggak gitu Bu, kan ide saya juga relate sama masalahnya. Kalau ide ibu justru menimbulkan masalah baru loh Bu. Tapi dianya sendiri sudah mulai tidak setuju dengan ide dari si leadernya, gitu ya. Oke, tipe terakhir dari karakter nih dari ada bos juga yang bilang gini, iya bolehlah saya ikutin ya ide kamu, terserah deh mana yang paling baik menurut kamu, pertimbangan kamu sudah baik, saya yakin dengan kamu. Oke, dan karyawan tersebut bilang baik. Dari sekian banyak contoh komik yang tadi disebutkan, teman-teman pernah ngalamin yang mana nih, gitu ya, ketemu dengan leader atau mungkin ketemu dengan kalau masih kuliah mungkin anggota kelompok tapi leadernya di kelompok tersebut. Ada beberapa tipe nih dari komunikasi yang tadi memang kita mau bahas gitu ya. Dan ternyata leader-leader ini menampilkan komunikasi polanya yang sangat berbeda. Menurut teman-teman paling nyaman yang mana sih kalau teman-teman punya leader? Terus cara komunikasinya menurut teman-teman paling nyaman yang mana? Boleh nggak saya tahu? Boleh diaktifin speakernya, boleh di chat box-nya juga boleh. Gitu. Oke, ada yang mau respon paling enak yang mana tipe komunikasinya? Karena kalau kita bahas komunikasi ini gini, kan ini menyesuaikan dengan karakter ya. Jadi leader yang kerjasama mendengarkan, ada yang nomor 4. Oke, terus ada lagi kan? Karena ini harus sambil kita interaksi gitu ya. Jadi nggak apa-apa buat interaksi, saya welcome banget. Sambil kita diskusi. Kenapa? Karena ini ngebentuknya adalah mindset. Jadi kalau saya nggak bisa ngajarnya untuk komunikasi searah. Namanya juga leadership style communication. Jadi kita kalau bisa 2 arah ya. Oke, tadi banyak yang bilang 4. Ada lagi nggak yang punya jawaban lain? Boleh di chat box-nya. Nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 tuh yang coba lihat ini gitu ya. Kira-kira menurut kamu gimana gitu ya. Jadi menurut pandangan saya bla bla bla. Oke. Nah, ada lagi nggak? Paling senang kalau kita punya leader itu kita dikomunikasikannya seperti apa? Ada yang mau jawab lagi? Oke, mungkin nanti nyusul ya gitu ya di chat box-nya boleh. Oke. Nah, sebenarnya kita itu di dalam kesehariannya kita sadar dan tahu sekali bahwa kita sering menemui banyak karakter dalam komunikasi gitu ya, dan berbagai macam karakter kepemimpinan juga. Oke, sekarang mungkin ada teman-teman yang sudah jadi leader, baik leader di dalam kuliah, grup kelompok gitu ya, ataupun leader secara profesional nih, bidang profesional gitu ya. Nah, sebenarnya dalam implementasinya sendiri atau prakteknya sendiri, mempelajari leadership communication ini bisa mendukung Anda sebagai leader. Satu adalah membuat tim Anda lebih solid, yang kedua informasinya lebih bagus, dan hasil kerjanya itu lebih maksimal gitu ya. Nah, ada satu kata kalau tadi responnya adalah bos itu individu katanya. Bos itu individu, tapi kalau leadership itu banyak orang gitu ya. Sama, sebenarnya kalau dibilang mana paling efektif dari pengalaman saja ya, bukan dari teori tapi saya combine dengan pengalaman. Dari pengalaman saja, mana sih yang lebih efektif ketika kita mempelajari leadership communication dan tidak? Sebenarnya sejujurnya ketika kita tahu karakter orang gitu ya, itu mempermudah kita satu memang untuk influence dan hasilnya lebih maksimal. Kalau dibilang pengandaiannya, untuk saat ini itu untuk menjadi hebat gitu ya, bukan lagi butuh Iron Man saja gitu ya, tapi butuhnya adalah satu Marvel.
Kalian pernah sadar nggak sih kenapa mereka memunculkan karakter superhero, nanti dia akan dibantu lagi karakter superhero lain dan dibantu lagi sampai adanya seluruh superhero bergabung jadi satu. Karena itu adalah skema leadership yang sesungguhnya, bahwa bukan bergerak satu atau bukan namanya saya doang, tapi bareng-bareng dengan tim saya. Kebayang ya teman-teman. Jadi memang untuk saat ini bos itu udah nggak efektif dibilangnya. Secara perusahaan pun tidak efektif karena hasil maksimalnya ada kurun waktunya ternyata. Maka kalau bisa jangan cuma jadi Iron Man saja yang keluar, tapi kita ajak Marvel lainnya gitu ya, untuk keluar jadi superhero-nya bareng-bareng gitu ya. Jadi bukan satu orang tapi banyakan dan bareng-bareng maju bareng-bareng. Oke, kita bahas ya. Tadi ada lagi jawaban katanya yang paling enak katanya nomor 4 katanya ya. Oke, nah memang gaya kepemimpinan ini sangat bervariasi seperti saya bilang, apalagi berdasarkan karakter. Nah, saya akan bahas berdasarkan teori-teori istilahnya secara bukunya yang ada gitu, tapi ini sangat relate dengan ke praktek nyatanya karena saya berpengalaman untuk mengelola human resource sebenarnya. Jadi saya banyak pengalaman untuk berkomunikasi dengan banyak orang gitu ya. Dan buat saya tipe-tipe seperti ini memang harus dipelajari sehingga kita tahu, oh cara berbicaranya harus seperti apa. Oh gesturnya kita harus seperti apa. Oh cara tutur katanya kita harus seperti apa. Itu bisa dimasukkan ke dalam gaya kepemimpinan atau komunikasi ini. Nah ketika kita salah menempatkan diri as a leader gitu ya, terus kita salah nih komunikasinya dengan anggota tim kita, satu bisa jadi nggak efektif gitu ya. Yang kedua kita buang-buang waktu sebenarnya. Dan yang ketiga mungkin kita tidak akan mendapatkan inisiatif dari timnya kita, tapi kita sepertinya kayak dikerjain sendiri gitu ya. Apa-apa dikerjain sendiri, kita hanya nyuruh tapi mereka terpaksa. Someday mungkin dia akan lompat ke tim yang lain atau mereka tidak akan mau mengikuti saya karena influence-nya saya itu adalah paksaan, bukan willing. Willing itu kemauan dari diri sendiri gitu ya. Oke, di sini kita akan lihat PPT-nya lagi gitu ya, presentasinya lagi bahwa gaya kepemimpinan sangat bervariasi. Yuk kenalan gitu ya. Mari kita kenalan sama berbagai macam gaya kepemimpinannya dulu. Oke. Nah, satu pembeda di sini yang saya mau bedakan ini ada 4 ya, diktator style, autoritatif, konsultatif, dan partisipatif. Sebenarnya ini adalah karakter-karakter yang tadi saya sudah gambarkan by komik di depan gitu ya. Dan ini memang berdasarkan satu adalah tekanan pekerjaan dan yang kedua adalah otoritas. Kalau kepemimpinan perlu ya biasanya namanya otoritas dan juga workforce. Kita juga nggak tahu beban kerjanya seperti apa, tekanannya seperti apa. Oke, kita bahas. Mungkin teman-teman kalau sekarang kita pelatihannya gitu ya, trainingnya kita coba untuk refleksi ke diri kita sendiri. Mana sih sekarang posisinya kita? Anggaplah kalian belum jadi leader atau Anda belum jadi leader, tapi coba bayangkan ketika Anda jadi leader, baiknya saya seperti apa? Atau tipenya seperti apa? Jadi kita bisa saling sharing. Ya. Oke, ada 4 jenisnya. 1 diktatoral. Nah, siapa yang bisa nebak pola kepemimpinannya seperti apa sih? Diktatoral. Kayaknya udah kegambar ya. Coba boleh nggak saya punya volunteer buat jawab. Apa sih tipenya diktator? Jadi kalau teman-teman punya leader, terus tipenya diktatoral. Boleh nggak teman-teman ada yang chat juga? Menurut teman-teman diktatoral tuh seperti apa sih? Tipe pemimpinnya. Sambil saya nunggu respon, sambil saya mungkin cerita pengalaman implementasi nyata terhadap senang mengatur tanpa mempedulikan pendapat orang lain. Good, Shirley ya. Oke, ada lagi kah? Jadi dalam actually nyatanya, terkadang dianggapnya ketika kita punya otoritas yang besar, ketika kita punya kapasitas untuk memimpin yang besar, itu dianggapnya adalah secara hierarkikal saja atau struktur. Katanya struktur organisasi kan ada supervisor, manager gitu ya, tambah naik ke atas gitu ya. Nah, tapi ternyata untuk menginfluence orang atau meyakinkan orang untuk bisa ikut ke kita, ikut visinya perusahaan, ikut visinya kita sebagai leader, itu bukan butuhnya struktural, tapi bagaimana kita bisa menginfluence sebenarnya. Gitu. Jadi benar-benar ini ngaruh banget ketika teman-teman punya tim. Bahkan kalau leadership-nya baik,
Contoh saya pernah bawa sekitar 600 sampai 1.000 orang berarti untuk dalam satu visi. Dan itu bisa dengan kepemimpinan yang tepat. Jadi leadership communication-nya itu harus dikelola secara baik untuk nempatin, oh kira-kira ini kelompok yang mana, ini kelompok yang mana, dan saya harus. Oke, tadi ada yang nebak lagi, betul, satu arah ya. Jadi udah maksa satu arah. Oke, betul, dictatorial style adalah orang yang pemimpinnya gitu, tipenya adalah belak-belakan. Siapa yang belak-belakan itu? Nggak suka, saya nggak suka gitu ya. Itu belak-belakan gitu ya. Terus biasanya memaksa, kamu harus biasanya kayak gitu. Atau biasanya lebih ke marah juga diktator. Pokoknya harus gini, harusnya gini, harus gini. Oke, betul, komunikasinya satu arah. Otoritasnya tinggi, betul. Otoritasnya tinggi ya. Terus ada komunikasinya juga satu arah. Tadi sudah sempat dikasih tahu nih, komunikasinya satu arah. Jadi si leader ini dengan tipe diktatoral, dia tidak mau mendengarkan respon atau dari timnya. Pokoknya yang penting saya ngasih tugas, sudah gitu pokoknya kalian harus beresin. Gak mau tahu gimana kesulitannya mereka, gimana, tidak mau tahu, tutup. Itu namanya diktator ya. Terus biasanya gak memberi peluang juga buat kita as a team gitu ya, ngomong ke mereka gitu ya, tanya jawab atau sharing ide, dia nggak ada sebenarnya untuk kasih kesempatan itu. Terus nggak pernah menganggap hubungan interpersonal. Tahu ya teman-teman, interpersonal itu hubungan satu dengan yang lain, komunikasinya anggaplah saya sama teman-teman di sini, saya nyapa teman-teman dan saya care sama teman-teman. Nah itu tuh nggak ada di diktator. Jadi anggapannya adalah saya di atas, saya harus nyuruh kamu, ya sudah, beres, clear. Tidak ada mungkin kamu berat ya, mungkin kamu tersinggung ya, mungkin kamu itu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar tidak ada hubungan interpersonal sama sekali. Dan komunikasinya kayak tadi, betul, yang ditebak adalah berdasarkan struktur hierarki. Nah, apakah efektif? Nanti kita akan bahas ya. Oke, kalau yang kedua adalah tipe autokratif style. Nah, autokratif ini biasanya bukan kayak diktator, tapi rada mirip-mirip. Bedanya apa? Kalau diktator itu biasanya harus ya, kamu harus begini, pokoknya saya kasih A. Tapi kalau autokratif itu biasanya dia membawa opininya, dia masuk ke kamu. Jadi memaksanya halus. Jadi agak diktator, tapi dia menggiring opini sehingga mau gak mau kitanya oh ya udah. Kalau tadi contohnya lebih ke arah menurut saya kayak gini karena pengalaman saya begini. Nah itu menggiring opini. Jadi ada komunikasinya tapi menggiring opini Anda untuk ikut sama dia. Puli ya, gitu ya. Oke. Pas ngegiring opini dan masukin teman-teman harus kayak dia, itu memang dia tidak mau mendengarkan satu ya. Dan kalau bisa ide dia lebih dulu. Kalau ada ide lain dari Anda, dia akan debat bahwa ide saya lebih bagus. Dari pengalaman saya ide ini lebih bagus dan akhirnya ide kamu akan di-cut juga sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah komunikasinya sangat formal. Nah, kalau tadi benar-benar tidak ada interpersonal, ini ada tapi sedikit. Ya, karena dia butuh menggiring opini Anda. Jadi dia butuh hubungan interpersonal untuk meyakinkan Anda. Tapi kalau Anda tidak mau nurut gitu ya, atau Anda tidak mengikuti, dia akan keluar diktatornya. Ya, langsung bilang, pokoknya harus gini. Dari pengalaman saya begini. Nanti kalau kamu pakai ide ini akan celaka bla bla bla. Itu autokratif ya. Oke, ada dua lagi nih gitu ya. Saya minta lagi deh nebak. Konsultatif style, kira-kira menurut teman-teman kayak apa sih? Konsul, ya itu idenya adalah konsultatif style. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Konsultatif style, leader yang kayak apa sih sebenarnya? Boleh ya di chat box. Jadi tadi diktator sama autokratif, kesannya memaksa gitu ya, tidak mau mendengarkan dan banyaknya satu hal. Nah, gimana dengan konsultatif menurut teman-teman? Boleh di chatbox, boleh nyalain speaker juga boleh kalau susah ya ngetiknya kagok gitu, boleh nyalain speaker. Boleh ada relawan? Oke, kita lihat. Boleh nih, karena nggak ada yang jawab. Coba Putri Nur Haliza. Benar deh. Menurut Putri deh. Ini nggak ada salah benar ya. Kita namanya berkomunikasi. Jadi saya benar-benar tidak mengatakan ada yang salah atau benar. Silahkan jawab nih Putri. Kira-kira konsultatif tuh style-nya kayak apa sih leadernya? Oke, Putri boleh dinyalakan saja speakernya. Oke, halo Putri, halo. Oke.
Konsul. Kalau Putri dengar kata konsul biasanya apa nih Putri? Kayak lebih memahami satu sama lain nggak sih? Oke. Betul. Gak ada yang salah ya Putri, itu betul. Oke. Terima kasih Putri. Oke, ada Jenny. Oke, leader yang mengumpulkan semua opini ya. Coba kita lihat chatnya ya. Oke, katanya leader yang mengumpulkan semua opini dari subordinate baru mengambil keputusan. Itu konsultatif. Oke, ada yang punya ide lain? Boleh diketikkan saja. Oke, jadi kita bahas namanya konsultatif. Betul, katanya tadi lebih peduli satu sama lain. Yes, konsultatif style adalah leader yang membangun komunikasinya dua arah. Jadi kalau tadi kan cuma satu arah ya. Kalau sekarang itu komunikasinya dua arah. Betul, dia adalah pendengar yang baik dan fasilitator. Jadi benar dia masukin banyak opini dari timnya gitu, dan dia sebagai pemberi saran, pendengar yang baik dan negosiator. Ya, jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa wah kalau saya dapat leader di komunikasi itu dia sering ngasih saran ke saya, itu biasanya masuknya ke konsultatif style. Mereka sangat-sangat mau mendengar dan mereka akan senang sekali kalau mereka bisa kasih saran nih ke timnya. Itu adalah konsultatif gitu ya. Nah, ini beda sedikit dengan partisipatif gitu ya. Oke, kalau tadi mendengarkan opini, betul ya, tapi si leader tersebut punya opini sendiri dan orang lain juga sama. Oke, itu sama mau mendengarkan, berdiskusi. Nah, bedanya adalah gitu ya. Kalau tadi benar-benar mentor atau pemberi saran, pernah ya teman-teman punya leader gitu ya, dibilangnya, oh baiknya kamu begini loh, baiknya kamu begini. Jadi dia mengarahkan as a mentor, pemberi saran, baiknya kamu begini, sikap yang diambil harusnya kamu begini. Itu adalah konsultatif. Bedanya sama partisipatif apa? Nah, kalau partisipatif itu lebih ke motivasi, pemberi motivasi. Untuk komunikasinya dua arah, mau mendengar sama-sama mau mendengar. Nah, kenapa bentuknya motivasi? Karena dia bukan punya opini, tapi dia membantu timnya untuk membangun opininya bersama. Kebayang ya teman-teman, bedanya antara konsultatif dengan partisipatif. Benar-benar kalau partisipatif itu ngajak teman-teman, ayo, kamu opininya apa? Kamu opininya apa? Kalau tadi pemberi saran, beda kalau konsultatif. Tapi kalau partisipatif dia akan bilang, oh iya ya ide kamu bagus ya, oh ide kamu bagus ya, mari kita combine bareng-bareng. Itu baru partisipatif. Oke, nah dari 4 ini aja udah mungkin teman-teman udah bisa bedain ya. Bedain tuh dalam arti, wah kira-kira saya mau jadi leader yang mana gitu ya. Atau leader sekarang saat ini saya, oh jangan-jangan dapetnya diktator gitu ya, terus gimana nih gitu ya. Apakah saya perlu contoh, jangan-jangan saya komunikasinya gimana gitu ya. Nah, ini memang leader-leader yang ada. Jadi teman-teman kalau bilang, wah kalau diktator sekarang udah nggak zaman, tunggu dulu gitu ya. Masih banyak perusahaan yang istilahnya dikelola atau dibantu gitu ya oleh kami, ternyata masih punya tipenya adalah diktator dan autokratis. Salah dalam beberapa situasi dan beberapa karakter untuk timnya itu tidak salah. Tapi ada juga yang ternyata salah penempatan sehingga itu jadi tidak efektif. Yang ada apa sih sebenarnya kalau bentuk kepemimpinan kita tidak match sama timnya kita atau kapabilitas timnya kita. Satu, leadernya nggak dipercaya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menjadi leader gitu ya, terus salah nih pola komunikasi atau pola kepemimpinannya, nggak dicocokin sama karakter timnya. Nah, teman-teman tuh nggak akan dipercaya. Jadi Anda itu sebagai leader nggak ada, kalau dibilang nggak ada apa ya, nggak ada dibilangnya respectnya gitu. Dibilangnya, dia mah cuman maksa, gitu ya. Itu tuh sering banget kejadian gitu ya. Dan akhirnya kalau Anda ngomong sesuatu pun dia nggak percaya gitu. Alah, paling pikirannya dia doang. Dia mah maksa-maksa terus akhirnya akan jadinya apa? Gosip di belakang perusahaan. Gosip antar tim, gosip antar tetangga ya seperti itu ya. Jadi itu karena tidak match. Sehingga kalau kamu mau bawa timnya masuk gitu ya ke visi misi perusahaan dengan diktator sampai kadang nggak berfungsi dengan baik. Jadi tetap semuanya harus berdasarkan situasi, tetap teman-teman as a leader harus tahu karakternya baik diri sendiri dulu, baru orang lain. Makanya kalau sekarang pas kita bahas ini tentang komunikasi, sambil refleksi gitu ya teman-teman, kira-kira gue gimana ya biasanya gitu ya, kira-kira saya itu gimana tiap harinya. Bahkan ngomong sama teman-teman, mungkin kalau kita punya leadership sejak lahir,
bahkan udah keluar secara ngomong sama teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lagi ngumpul nih sesama dengan seumur gitu ya, dengan apa dibilangnya kelompok atau gengnya gitu ya, geng olahraga lah, ibu-ibu gitu ya. Itu kadang kan ada seseorang yang di dalam kelompok tersebut lebih dominan. Teman-teman kebayang ya, dominan tuh ngatur jadinya. Baiknya ke sini aja, baiknya ke sini aja. Itu skill kepemimpinan itu. Tapi cara yang tepat atau enggak itu balik lagi kita akan belajar. Oke, dari tema ini kalau ada yang mau bertanya silakan masukkan chat box dulu ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, kalau tadi berdasarkan otoritas ya sama workforce. Nah, kalau yang tadi ini coba saya balikan dulu ya. Nah, ini pointernya jalankan. Nah, semakin ke atas teman-teman sadar nggak bahwa semakin ke atas dia semakin mengedepankan bahwa dia punya otoritas. Ini gua loh punya punya strukturnya paling tinggi loh. Otoritasnya di sini. Paling ke atas tambah ke atas tambah menganggap bahwa dirinya paling hierarkinya tinggi. Oke. Tapi gimana kalau tambah ke bawah? Berarti kalau tambah ke bawah dia makin bergabung dengan timnya. Makin bersatu dengan satu tim. Tidak merasa salah satu adalah lebih tinggi gitu ya. Oke. Nah, ini juga berhubungan dengan workforce. Workforce itu adalah tekanan pekerjaannya atau kesulitan dari pekerjaannya sendiri gitu ya. Nah, ada someday model kepemimpinan komunikasinya kapan sih diktatoral ini harus keluar? Ketika workforce-nya tinggi. Kalau workforce-nya rendah, kamu bisa bertukar opini, betul ya? Karena punya waktunya panjang misalkan dan tugasnya nggak terlalu deadline-nya misalkan nggak terlalu mepet gitu. Tapi kalau ternyata deadline Anda sebagai leader mepet, udahkah sempit, tugasnya susah gitu ya, dan Anda yakin bahwa timnya Anda belum bisa untuk tugas sebesar ini, maka keluarlah diktator. Kenapa? Karena Anda butuh mengejar waktunya sehingga tugas tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Anggaplah tugas itu misalkan sehari, ya keluarlah diktatornya sehari itu aja. Setelah tugasnya beres ya Anda mau kembali kepada actually bagusnya seorang leader seperti apa. Kebayang ya teman-teman. Kenapa saya bahas ini? Karena ada juga teori lain yang bilang bahwa ya dia berdasarkan perilaku hubungan dan juga kalau tadi otoritas ya, ke atasnya otoritas, terus ke bawahnya ada workforce. Kalau ini hubungan satu dengan yang lain, satu lagi adalah perilaku kerja atau beratnya tugas tersebut, beratnya pekerjaan tersebut. Contoh, ini bacanya dari mana nih Bu? Gitu ya. Ini bacanya dari 1, ke 2, ke 3, ke 4. Oke, saya bahas satu yang adalah telling. Nah, di sini ini ada beberapa, ada yang salah ketik, nanti ikutin yang saya aja gitu ya. Nah, gaya 1 itu adalah memberitahukan. Ya, gitu. Oke. Nah, memberitahu ini kalau apa sih gitu ya? Kalau pas situasi apa? 1 adalah tugasnya berat, tapi hubungannya lemah. Jadi hubungan saya sama timnya saya, misalkan tidak bekerja secara baik, atau saya nggak punya hubungan yang erat dengan mereka, nggak bisa komunikasi, biasanya saya cuma searah doang. Jadi hubungannya berat, tapi high task. Jadi kerjaannya berat. Nah, terus apa yang saya lakukan? Biasanya adalah yang keluar dari leader tersebut adalah telling. Telling itu gimana sih, Bu? Ya. Komunikasinya satu arah, betul. Tapi si pemimpin ini bilang, nanti kamu harus begini ya, nanti kamu harus begini ya, nanti kamu harus begini. Dan ketika pekerjaan tersebut dilakukan, itu leadernya atau pimpinannya itu ikut ngeliatin. Jadi kayak apa dibilangnya? Mandor. Kayak mandor jadinya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi kalau yang telling itu tasnya berat gitu ya. Pekerjaannya berat gitu, belum tentu seluruh timnya mampu untuk mengerjakan, tapi relasi saya sebagai leader dengan mereka itu rendah. Sehingga saya harus ngapain ya? Berarti saya harus ngasih tahu dong telling. Ya. Oke. Ada yang tipe kedua, ada selling. Di sini adalah tasnya tinggi ya, masih dalam kolom tinggi, tapi relasinya saya juga tinggi. Ya, di sini. Ini ada salah nih, harusnya low, harusnya jadi high relationship. Jadi high task, high relationship.
Oke ya. Di sini adalah selling. Jadi tugasnya berat tapi hubungan Anda kuat. Oke. Nah, biasanya komunikasinya ini dua arah. Walaupun banyaknya diatur sama pemimpinnya nih. Tapi gitu ya, dia mendukung secara sosio-emosional gitu ya. Untuk timnya bisa ikut bertanggung jawab nih terhadap proyeknya. Misalkan ada proyek satu gitu ya. Karena hubungannya erat gitu. Tapi tasnya berat nih, saya tahu nih mereka nggak bisa misalkan. Saya tetap ajak mereka untuk diskusi. Walaupun banyaknya keputusan adalah saya yang ngambil. Tapi mereka saya ajak untuk bertanggung jawab bareng-bareng. Yuk, bareng-bareng. Walaupun banyaknya diarahkan sama saya. Nah, itu saya masuknya di selling. Kebayang ya, teman-teman, kalau tahu kapasitas nih, kapasitas timnya belum mampu gitu ya, masih di upgrade sama kitanya gitu ya. Tapi tasnya berat, akhirnya saya yang turun as a leader gitu ya, membantu mereka untuk nyampe dulu memikirnya ke situ gitu ya. Tapi saya banyaknya dikte. Tapi dia, ayo ikut bertanggung jawab, kan kita tim. Bayang ya. Oke, nah kita kan bahas namanya partisipasi. Nah, partisipasi di sini apa? Perilaku kerjanya apa? Rendah. Jadi tugasnya nggak berat, tugasnya gampang, teman-teman. Terus hubungan kita as a team bagus. Jadi hubungan interpersonalnya bagus. Terus biasanya apa sih yang dilakukan? Satu adalah memimpin mereka untuk bisa berpartisipasi aktif karena tugasnya rendah, masih punya waktu. Biasanya kalau tugasnya rendah bisa diskusi. Kalau timnya punya kemampuan atau anak buahnya punya kemampuan, dia dibantu untuk bisa ide kamu apa kira-kira. Bagusnya menurut kamu seperti apa? Nah, saya punya pengetahuan nih, biasanya seperti ini, menurut kamu gimana? Nah, ini masuk ke dalam partisipasi. Dan yang terakhir adalah delegasi atau delegate. Kalau tadi di partisipasi itu sayanya masih ikut, betul nggak, teman-teman? Sayanya masih bilang bahwa, oh kamu ikut ya, menurut pengalaman saya begini. Kalau menurut opini kamu gimana? Kalau delegasi enggak, teman-teman. Low task tapi low relationship. Ya udahlah, dia sudah bisa, saya kasih aja ke dia tugas. Jadi pemimpin membiarkan timnya untuk bertanggung jawab atas keputusannya, segala keputusan dan pengerjaannya itu dikasihin ke si timnya atau ke si anak buahnya. Kebayang ya teman-teman, bedanya partisipasi dengan delegasi. Leadernya nggak ada kalau di delegasi karena dia nggak punya relasi yang cukup dekat, sehingga dia membiarkan untuk, oh ya udah, kamu akan mampu deh, kamu mampu, kamu yang kerjakan ya, sudah, nggak ada obrolan lagi, oh kamu baiknya begini, kamu baiknya nggak ada, tapi mendelegasikan seluruhnya atau seutuhnya. Kebayang ya teman-teman bahwa ternyata banyak sekali tipe jenis cara berkomunikasi seorang pemimpin. Oke, nah gimana kalau tadi bahasnya tipe pemimpinnya ya, punya komunikasi seperti apa dan di saat apa. Tapi gimana dengan gaya komunikasi itu sendiri? Kan kita belum bahas ya. Kalau ini kan kita menyesuaikan kepemimpinannya dengan situasi. Tapi kita belum bahas gayanya atau gaya komunikasi. Oke, kalau tadi nih gaya komunikasinya yang pas di komik aja teman-teman udah bisa milih ya. Oh, yang kedua lebih enak. Oh, yang keempat lebih enak. Nah, itu gaya komunikasi, pola komunikasi. Kita akan bahas. Nanti teman-teman ada yang mau tanya, boleh ya, sangat-sangat boleh ya. Oke, kalau teman-teman punya leader kan tadi pinginnya ditanya opininya gitu ya, diperhatikan gitu ya, diajari gitu ya, diberikan saran. Nah, ini adalah gaya komunikasi yang efektifnya mana, yang enggaknya mana, mari kita bongkar. Oke, ada 5 gaya komunikasinya. Jadi bukan gaya kepemimpinannya, tapi gaya komunikasinya. Gitu ya. Nah, gaya komunikasinya ini satu adalah controlling. Oke, kebayang nggak teman-teman? Boleh nggak saya punya partisipan lagi? Satu aja. Kalau gaya komunikasinya controlling, menurut teman-teman gayanya seperti apa? Boleh satu, nyalain speakernya. Siapa? Atau ketik di chat. Kalau gaya controlling itu gaya komunikasinya seperti apa teman-teman? Sering cek, tanya-tanya gitu. Oke, sering cek, terus apa? Tanya-tanya gitu ya? Tanya-tanya, maksudnya mengawasi gitu, udah sampai di mana. Kemudian, ya itu ini menduga ya, nggak tahu betul atau salah.
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita kan nggak Ngecek, mengawasi udah sampai di mana kerjaannya, bagaimana ini kelanjutannya apa, kendalanya begitu. Oke. Mengawasi. Sip. Mengawasi berarti ya, mengawasi, nanya terus gitu ya. Kalau dibilang mandornya kali ya. Oke. Nah, controlling betul kayak tadi ditebak gitu ya, adalah satu, nanya terus karena memang megang kendali kalau controlling. Saya yang mengontrol nih, ya betul kayak tadi ngecek, udah sampai mana? Sulitnya apa gitu ya, biasanya sebenarnya nggak sulitnya apa, kalau kayak controlling itu biasanya dia nggak nanya sulitnya apa, tapi udah sampai mana, itu adalah pertanyaan yang paling sering diungkapkan, bahkan besoknya kalau misalnya kalian belum selesai, dia akan nanya, udah sampai mana gitu ya. Itu akan terus berulang gitu ya. Nah, mementingkan kendali atas apa yang dikerjakan atau atas orang lain, itu adalah gaya controlling. Terus biasanya mengatur perilaku, harusnya kamu beres besok, harusnya ini, harusnya begini, saya kan mintanya begini, itu gaya controlling ya. Terus biasanya komunikasinya cukup satu arah gitu ya, kebanyakan nggak nanya nih, kamu sulitnya di mana, apa yang bisa saya bantu, itu nggak keluar di gaya komunikasi controlling. Salah nggak? Enggak. Ada beberapa situasi yang memang membutuhkan gayanya controlling, bukan diskusi gitu ya. Jadi kita nggak akan bahas salah benar, tapi cocok di mana ditempatkan gaya komunikasi terhadap situasi. Oke, yang pertama tebakannya bagus, thank you. Yang kedua adalah gaya equalitarian gitu ya. Ini adalah komunikasi dengan menyebarkan dua arah. Jadi komunikasinya dua arah, baik dari atasannya mau ke bawah ataupun bawahnya ke leadernya gitu ya. Biasanya komunikasinya sangat terbuka dan semua berhak mengemukakan pendapatnya. Apapun idenya, nggak ada yang salah atau benar, itu adalah gaya equalitarian. Contoh yang gaya equalitarian adalah yang saya lakukan sekarang kepada teman-teman. Bahwa teman-teman boleh beropini bebas gitu ya, dan tidak ada salah atau benar. Berbagai opini teman-teman itu sama saya diambil. Kebayang ya teman-teman, itu adalah gaya equalitarian. Oke, coba tebak lagi gaya struktural. Ada satu volunteer lagi yang bisa jawab gaya struktural. Biasanya kayak apa ya komunikasinya? Oke, boleh nyalain lagi Struktural. Ya, struktural. Struktural berarti dia komunikasinya dia sesuai dengan strukturnya. Jadi misalkan pimpinan ke ada bagiannya apa gitu. Jadi komunikasinya nggak bisa langsung. Jadi dia si A bawahan harus komunikasi kepada atasan yang langsung. Si atasan ini jadi nggak bisa langsung gitulah. Sesuai dengan struktur. Oke. Nah, gaya struktural ini bener banget gitu ya, bahwa karena namanya juga struktural ya, jadi nggak bisa loncat gitu ya. Tapi biasanya gaya struktural ini komunikasinya di bawah ini pas apa? Satu, perusahaan akan menggunakan gaya komunikasi struktural ketika mereka menyebarkan visi dan misi perusahaan. Jadi teman-teman kalau punya bisnis gitu ya, terus punya timnya di dalam bisnis tersebut, bisnis sendiri ya, jadi teman-teman punya bisnis sendiri, terus punya timnya gitu yang ada di dalam perusahaannya teman-teman nih, anggapannya kayak gitu. Teman-teman kan pasti punya goal ya, bisnisnya mau besar, bisnisnya mau ekspansi ke luar negeri, misalkan seperti itu. Nah, hal tersebut digunakan adalah gaya komunikasi struktural, di mana saya as a leader misalkan gitu ya, sebagai misalkan pemilik perusahaannya, saya tuh ngasih tahu si visi misinya ini ke dalam tim saya, sehingga timnya bisa ikut ke visi dan misi tersebut. Sangat baik kalau misalkan ini digunakan secara benar ya. Jadi kayak tadi digunakan secara benar, betul secara struktural misalkan kayak tadi nggak bisa lompat. Biasanya visi dan misi ini akan diturunkan dari misalkan direkturnya turun ke komisarisnya, turun lagi misalkan ke manajernya turun lagi ke supervisornya turun lagi ke kaptennya, misalnya kayak gitu. Jadi emang struktural dan visi misi ini memang harus menyebar di seluruh perusahaan. Maka disebutnya gaya struktural. Jadi mempengaruhi orang lain sehingga dia bisa ikutan nih sama tujuan organisasinya. Oh, saya mau jadi besar misalkan perusahaannya, jadi harus ikut. Dan ini efektif kalau teman-teman mau punya bisnis terus atau teman-teman leader dan teman-teman harus memasukkan visi dan misi perusahaannya, goalnya kepada yang. Nah, gaya struktural ini biasanya aplikasinya atau nyatanya gimana gitu ya. Contoh teman-teman jadi leader, terus misalkan teman-teman leader di dalam dunia
marketing gitu ya, atau divisinya marketing. Nah, yang biasanya dibentuk gitu ya oleh si leader tersebut adalah bilang gini, nih kita akan sebulan lagi kita akan ekspor, pokoknya harus ekspor. Kita harus bikin bahwa perusahaan ini bisa ekspor nih, dan kalian itu kerjaannya akan dilihat sebagai kerjaan yang paling bagus nih karena kita bisa ekspansi misalnya. Itu sebenarnya menggiring opini timnya untuk masuk ke visi dan misi dari si perusahaan atau divisi tersebut. Kebayang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman digiring as a team gitu ya, dia lagi menggunakan kayak komunikasi struktural, mempengaruhi Anda untuk bergerak ke salah satu arah yang sudah ditentukan. Oke, nextnya adalah gaya dinamis. Nah, kalau gaya dinamis ini mirip kayak gaya komunikasi teman-teman dengan teman sebayanya atau teman grup biasanya gitu ya, atau teman geng seperti itu ya. Biasanya agresif kita kalau nyampein sesuatu, terus kita juga pingin dengar cerita mereka, memang dinamis ya. Bertujuan untuk merangsang sebenarnya untuk pegawai atau orang lain bisa berkomunikasi ke kita itu lebih efektif. Gitu ya. Jadi kebayang nggak teman-teman, kalau kita di dalam satu grup gitu ya, yang benar-benar match banget gitu ya, cocok banget sama kita gitu, grup-grup mungkin grup sekolahan, grup gengnya kita, atau grup kuliahan gitu, atau grup di kantor gitu ya, kita tuh akan bilang, kamu gimana nih kemarin, bagus gak kerjaannya? Si bos bilang kayak gitu. Itu gayanya namanya dinamis. Nah ini juga bisa dipakai nih buat leadernya. Leadernya bisa pakai ini gimana caranya? Satu, ketika teman-teman ada project nih, as a leader nih ya, teman-teman as a leader, ada project, timnya dibawa ke gaya dinamis. Kita bagus nih, dapat project besar banget nih. Oke, sorry, dikira saya ada pertanyaan. Oke, jadi ketika kita punya project gitu ya, terus kita akan bilang ke timnya kita, kita dapat project nih besar banget gitu ya. Kalau menurut kamu gimana nih? Wah keren banget kan, berarti kita kalau menurut kamu idenya gimana nih biar project ini berhasil deh, tim kita pokoknya yang paling hebat bisa kayak gitu. Ya, kebayang ya teman-teman. Jadi itu kita as a leader itu gali biar dia ayo dong ngomong gitu ya. Ayo dong idenya gitu ya. Ayo dong kamu, saya udah mau dengerin kok idenya apa. Ayo dong kita kombinasikan. Nah, biasanya gaya dinamis ini juga teman-teman tahu nggak kalau misalkan leader-leader atau dalam dunia profesional kan suka ada meeting ya atau rapat gitu ya, kalau ada masalah di dalam perusahaan itu rapat. Nah di dalam rapat itu kan ada head-headnya, misalkan head marketing, head produksi, head operasional kayak gitu, itu semua ada di dalam. Nah biasanya yang dipakai gaya komunikasinya adalah dinamis. Kenapa? Karena butuh opini dari masing-masing mereka gitu ya, butuh juga suggest atau butuh juga saran dari sudut pandang yang berbeda. Maka dibentuknya dinamis. Semua orang boleh bicara dan semua orang harus mendengarkan bareng-bareng. Ya, biasanya kalau masalahnya kritis, kalau kita orang Indonesia itu biasanya bilangnya apa? Musyawarah mufakat. Ya, ini namanya dinamis, musyawarah mufakat. Semua orang boleh beropini, kita blend bareng-bareng. Gitu ya. Dan kalau ada yang pendiam, kita itu nanya kalau gaya dinamis itu. Kira-kira menurut kamu gimana? Langsung nembak gitu. Kira-kira menurut kamu gimana? Kebayang ya teman-teman ya. Oke, takutnya nggak bisa bedain nih gaya dinamis sama gaya equalitarian. Kalau equalitarian itu benar-benar kamu mau jawab atau tidak ya sudah, gitu, kebayang nggak? Tapi kalau gaya dinamis saya yang bantu untuk kalian mau jawab gitu. Kalau kaliannya pasif misalkan, adanya pasif gitu, teman-temannya saya atau timnya pasif gitu, merekanya pasif, saya yang ngegali biar mereka mau ngomong. Itu gaya dinamis, menggerakkan orang biar ngomong gitu, mana opininya. Tapi kalau equalitarian enggak. Kalau buat saya misalkan equalitarian itu gini, kayak tadi yang saya lakukan, ada ide enggak? Ada pemahaman enggak dari kalian tentang misalkan gaya komunikasi ini? Ini enggak ada salah atau benar loh. Tiap opini masing-masing boleh. Itu equalitarian. Beda dengan dinamis. Dinamis itu saya memaksa. Saya contoh tadi saya manggil satu orang untuk coba jawab. Itu saya pakai gaya dinamis. Kebayang ya? Oke, terakhir adalah gaya relinquishing. Oke, ini komunikasinya bersedia menerima saran, ide. Ini efektif dilakukan kalau sudah berpengalaman banyaknya, berpengetahuan luas, dan mampu bertanggung jawab. Biasanya relinquish ini dipakai ketika bukan ada masalah, tapi lebih ke brainstorm ide. Kalau secara perusahaan, as a manager, as supervisor gitu ya, as a leader gitu ya, di dalam perusahaan, mereka itu harus mampu untuk memberikan idenya ketika mau membangun perusahaan lebih maju. Jadi dibilangnya saya berpartisipasi untuk masukin ide, untuk berkomunikasi, untuk brainstorm bareng. Nah ini gaya relinquishing. Nah
Tapi gaya relinquishing ini ada syaratnya tadi. Biasanya efektif ketika orangnya sudah berpengalaman, terus berpengetahuan luas dan mampu bertanggung jawab. Kenapa? Karena gaya relinquishing ini akan efektif kalau orang yang di dalamnya ketika menggunakan komunikasi ini sudah satu frekuensi. Misalkan saya lagi ngomongin, paling gampang, saya lagi ngomongin K-popers. Terus saya harus cari juga orang yang cocok juga ngerti K-popers. Kalau enggak ya saya nggak connect, bener nggak? Kalau Bluetooth tuh nggak pairing gitu ya. Nggak connect, nggak bisa connect. Nah, gaya relinquishing ini kalau teman-teman sudah satu frekuensi sama orang-orangnya dan pola pikirnya itu sudah sama, maka dia bilang harus berpengalaman, berpengetahuan luas dan bertanggung jawab. Kebayangnya teman-teman, dan ini saya sebutkan gaya komunikasi ini adalah gaya komunikasi leader ya, gaya komunikasi leader yang biasa di profesional. Maka contohnya adalah yang saya tadi sebutkan. Kalau saya sudah jelaskan ini, kira-kira menurut teman-teman, ini masing-masing boleh ya, sangat-sangat boleh. Kalau teman-teman punya leader, paling senang leader yang komunikasinya gaya yang mana? Controlling, egalitarian, struktur, dinamis, atau relinquishing? Boleh di chat box. Yang mana nih teman-teman paling srek kalau leadernya berkomunikasi dengan teman-teman itu gaya yang paling mana? Gaya yang mana? Controlling, egalitarian, struktur. Dinamis. Dinamis, mantap. Ada lagi nggak? Kalau teman-teman punya leader nih gitu, cocoknya yang mana? Karena yang pasif digali menjadi aktif. Wah, good, betul. Ada lagi. Jangan-jangan ada juga nih yang seneng gayanya adalah controlling gitu ya. Senangnya adalah ditanya. Tapi ini bukan salah atau benar ya teman-teman. Karena ada tipe orang yang kalau nggak ditanya atau nggak dicek sama leadernya, dia ngerasa, wah kayaknya saya nggak diperhatiin ya. Wah saya kayaknya dicuekin ya. Wah jangan-jangan saya ada. Dan tipe itu tuh ada banget di dalam dunia profesional. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa karakter semua orang sama gitu ya, dan kita akan masing-masing itu akan milihnya gaya yang satu gitu. Enggak. Ada nggak teman-teman yang ngerasa misalkan kalau nggak dicek sama atasannya, misalkan kalau nggak ditanya gitu udah sampai mana ngerasanya, wah jangan saya dicuekin ya, wah jangan-jangan gitu ya, udah overthinking duluan. Itu frekuensi komunikasi. Gaya relinquishing katanya. Ada lagi nggak teman-teman? Gaya apa ya? Beberapa kali pernah, Bu. Bentar ya, saya coba buka chat box-nya. Gaya relinquishing karena lebih nyaman ketika kita berkomunikasi dengan leadernya satu frekuensi. Ya betul, komunikasi akan jauh lebih dalam dan berkualitas. Nah, kalau from ID itu yang itu beberapa kali pernah, Bu. Itu apa yang beberapa kali pernah? Banyak gayanya? Atau gimana? Boleh di chat box ya. Ya, jadi saya nggak bilang benar dan salah ya, teman-teman. Ini gaya komunikasi itu sama kayak karakter. Contoh, ekstrovert, introvert, terus judgment gitu ya. Itu nggak ada yang salah karena emang karakter orang. Kebayang ya teman-teman ya, bahwa Anda juga pasti punya karakter kan, mau saya ekstrovert gitu ya, karena saya cerewet misalkan dan saya senang ngobrol sama orang. Tapi ada juga orang yang senangnya bukan komunikasi sama semua orang, tapi sama orang-orang yang saya deket aja, karena dia introvert. Salah? Enggak. Sama sekali enggak. Karena kita bicaranya komunikasi efektif. Jadi tidak ada pakemnya salah atau tidak gitu ya. Tapi tergantung situasinya dan karakternya. Bahkan kayak tadi saya bilang, ada beberapa tim gitu yang kalau saya nggak nanya misalkan ya, kamu udah sampai mana gitu ya, itu dia ngerasanya tidak diperhatikan gitu. Wah, saya dicuekin nih, si ibu jangan marah gitu. Itu ada banget gitu ya. Jadi itu berdasarkan tipe orang. Jadi tidak pernah ada yang salah ataupun benar. Lagi-lagi setiap komunikasi, setiap karakter orang aja berubah, bener nggak? Kemarin teman-teman mungkin punya cerita hidup seperti apa. Sekarang dapat lagi cerita hidup seperti apa. Nah, itu tuh mempengaruhi karakternya teman-teman. Jadi everybody change. Semua orang tuh berubah. Maka nggak ada bilang pakemnya harus begini, nggak ada. Kalau konsep pemikiran leadership-nya betul ada, adalah konsep leader yang melayani. Itu betul. Tapi gayanya tidak ada pakemnya. Kenapa? Karena setiap orang berubah. Mereka punya jalan hidup macam-macam, cerita hidupnya macam-macam, mereka udah melalui banyak hal gitu ya. Dan nggak mungkin kita maksa bahwa gaya komunikasinya paling efektif yang saya nih. Itu nggak akan pernah bisa gitu ya. Jadi lagi-lagi tidak ada benar ataupun salah, kita brainstorm cara yang paling efektif.
Oke. 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 Tadi gaya mana sih yang paling kalian senangi? Nah, apakah cara leader? Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak banget kalau misalkan saya membahas tentang gaya komunikasi. Emang leader kalau komunikasi ngaruh ya sama timnya gitu ya? Emang leader kalau berubah gaya komunikasi nanti timnya jadi bagus gitu ya? Bahkan ekstrimnya adalah kalau leadernya saya komunikasinya bagus, emang gaji saya naik gitu ya? Itu adalah pertanyaan yang sering terlempar atau yang sering keluar ketika ngapain saya belajar kalau ternyata nggak ada perubahannya gitu ya. Oke, buat teman-teman baik yang belum jadi leader gitu ya, saya doain jadi leader bahkan jadi pebisnis gitu ya. Tapi baik yang belum dan sudah sekarang jadi leader, kenapa sih harus belajar? Satu adalah karakter tiap orang beda. Kalau teman-teman mau atau Anda mau perusahaannya bisa baik ya. Tugasnya Oke, nanti saya jawab ya Siva ya. Izin tanya apakah dalam diri satu orang punya gaya yang berbeda satu atau lebih. Oke, nanti saya jawab tentang karakter. Ini seru gitu ya bahasannya karena tentang mengenai diri sendiri. Oke, saat ini saya melakukan tipe dinamis dan konflik. Yes, jadi bisa lebih dari satu gaya karena karakter orang match sama situasi dan orang lawan yang bicaranya. Oke, balik lagi sebelum saya jawab ya. Apakah dengan cara rubah kita komunikasinya ngaruh banget? Yes, satu ngaruh. Kenapa? Karena karakter orang beda-beda. Kalau kita nggak belajar caranya berkomunikasi, bahkan kita punya tujuan apapun nggak akan mereka bisa bantu. Kita nggak akan punya ide baru. Dan lagi-lagi kita itu seorang manusia yang pasti nggak sempurna. Kadang punya limit batasnya. Kalau mau dibilang maksimal, kalau kamu jalan sendiri itu nggak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau jalannya jauh, ya harus bareng-bareng sama orang lain. Karena kita kan dibentuknya manusia memang makhluk sosial gitu ya. Butuh orang lain loh. Jadi bukan diri sendiri, no, tapi kita butuh orang lain juga untuk bisa maju bareng. Maka perlu mempelajari namanya komunikasi. Yang kedua, kalau kita komunikasinya efektif, apapun informasinya itu bisa diserap dengan baik. Nah, contohnya diserap dengan baik, alur komunikasi itu gimana sih? Satu, kalau memang kita komunikasinya baik gitu ya, si informasi ini tuh pernah nggak teman-teman nggak dengar gini? Ada informasi A nyampe ke si informasinya A ya, nyampe misalkan saya nyampe ke si ini si B, jangan B gitu ya, si X gitu ya, si X A ini nyampe ke si X jadi A aksen, padahal informasinya A. Terus dari si X ini ke Y nyampein lagi, terus A-nya jadi A aksen tambah aksen lagi gitu. Ya, karena orang kan komunikasinya kadang tambah bumbu itu lebih sedap ya. Nah, kalau ibu-ibu masak itu tambah bumbu lebih sedap gitu ya. Tambah garam, micin gitu ya. Sama, kadang orang komunikasi juga tidak full mentah, tapi ada kita pola komunikasi yang istilahnya cara menyampaikannya berbeda. Bahkan tanggapan orang kadang berbeda. Maka kalau kita punya cara komunikasi yang tepat, sebenarnya aksen ini akan bisa hilang karena peningkatan alur informasinya kita. As a leader bahaya nggak sih kalau kita nyampein informasi dan nyampe di orang yang harusnya nyampe itu udah aksen. Itu informasinya aja udah kurang berkualitas, dan kurang berkualitas adalah orang saya nyampeinnya kok kamu tambahin gitu ya. Dan akhirnya goalnya nggak akan kecapai gitu ya. Jadi kenapa perlu? Ya karena itu. Satu, kalau saya punya informasi itu saya bisa sebarkan. Oke, yang kedua adalah melancarkan operasional dan regulasi. Kalau kita sebagai pemimpin perusahaan, kalau kita punya leadership yang baik, cara komunikasi leadership yang baik, kita itu melancarkan operasional gitu ya, dan regulasi gitu ya. Jadi orang lain itu paham bukan hanya dipaksa tapi karena paham. Kenapa sih ada aturan ini? Kenapa harus saya melakukan ini? Ya kan, dan itu melancarkan operasional. Contoh kalau tadi aksen udah pasti operasional akan terhambat tuh. Ya, atau bahkan ketika kita nyampein A-nya si X harusnya nyampe, taunya di tengah jalan putus. Dia nggak dapet A-nya gitu ya. Sama aja kita spending time more gitu ya. Kita banyak makan waktu untuk operasional tersebut. Yang ketiga adalah dengan kita komunikasi as a leader baik, kita meningkatkan fungsi persuasi. Terus sesama timnya itu komunikasinya terjalin lebih baik, terus bahkan banyak ide, bahkan banyak solusi gitu ya. Dan sebenarnya
mengurangi namanya miscommunication kalau kita punya. Nah, terakhir, sebenarnya si pemimpin ini atau kepemimpinan ini fungsinya buat apa? Satu, meyakinkan orang untuk ikut sebenarnya. Jadi kalau kalian nggak punya komunikasi yang baik, itu fatal nggak sih sama memang artinya si pemimpinan tersebut. Untuk meyakinkan orang untuk ikut. Ikut dalam arti bebas ya. Satu, ikut ngerjain tugasnya gitu ya atau proyeknya. Tapi ada juga loh leader-leader yang mau ngembangin timnya. Sehingga timnya bisa maju bareng sama dia. Sama. Tujuannya adalah meyakinkan dia dulu kan untuk bisa maju bareng-bareng. Mau diajarin. Kebayang ya teman-teman. Jadi kalau dibilang ngaruh nggak? Ya ngaruh lah. Pasti ngaruh banget. Apalagi kalau misalkan, oh ngaruh nggak sama kalau saya di perusahaan gitu. Sangat-sangat ngaruh. Satu, kalau Anda punya komunikasi efektif sebagai leader, peningkatan karir Anda tuh lebih cepat biasanya. Ini di rata-rata ya secara persentase. Terus yang kedua, kalian akan punya punya tim yang solid. Kalau ada apa-apa, ada masalah, itu solusinya bareng. Ya, jadi nggak dijebloskin Anda sendiri. Wah, ini leadernya nih yang salah gitu. Enggak, tapi itu ditanggung bersama gitu ya. Dan lebih loyal biasanya. Oke, biasanya geraknya as a team itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena geraknya bareng-bareng dan mereka dilibatkan. Tentu teman-teman juga di sini senang banget kan kalau punya leader yang kalian itu dilibatkan gitu ya. Ikutan gitu ya, masukin idenya gitu ya. Senanglah kita gitu ya bahwa dihargai segala pendapat. Nah, itu akan berefek sangat-sangat positif dan baik sebenarnya untuk kita sebagai leader dan mereka sebagai leader. Kebayang ya teman-teman, jadi kalau ditanya ngapain belajar kalau nggak ada ngaruhnya, ngaruh banget gitu ya. Ini ngaruh banget gitu ya, nggak mungkin kalau tipe ini nggak dipelajarin orang, kalau ini nggak ada gunanya gitu ya teman-teman. Oke, next-nya. Oke, next-nya kita mau bahas. Jadi seorang pemimpin harus pakai cara komunikasi yang mana sih? Terus apa sih alasannya? Tadi sudah disinggung bahwa fokusnya ada ya, positifnya buat teman-teman ada. Caranya bukan efektifnya pakem satu, tapi caranya menyesuaikan lewat situasi dan karakter dari tim Anda masing-masing. Oke, tadi saya jawab dulu pertanyaannya. Oke, izin bertanya, apakah dalam diri satu orang punya gaya hanya satu, lebih dari satu, atau punya semua gaya? Oke, sebenarnya di manusia itu secara diri kompleks ya. Secara kompleks itu dalam arti memang diciptakan dengan akal budi gitu ya. Kita itu berbeda dengan manusia lainnya bahwa kita bisa berpikir secara rasional, kita punya hati, kita punya roh yang seperti itu. Bahkan di dalam satu orang dikatakan banyak nggak, ada nggak berbagai macam gaya? Ada. Ya, teman-teman boleh tahu nggak yang tadi nanya, pernah nggak teman-teman mengikuti tes namanya tes kepribadian. Jadi ini bukan ngetes timnya dulu, tapi ngetes masing-masing diri kita pribadi ya. Satu adalah ngetes namanya DISC. Ya, ini adalah karakter Anda. Nah di dalamnya Anda karakternya bisa 1, 2, atau 3 bisa. Tapi 4-4-nya dibilang ada, tapi ada yang tidak dominan. Kebayang ya teman-teman? Ada 4 DISC. Nah ini mungkin ada yang tidak dominan antara masing-masing ini. Tapi bisa 3, bisa. Bisa 1 yang paling itu bisa. Sangat-sangat bisa. Nah, contoh aja kita bahas namanya DISC. Ini buat teman-teman sendiri secara pribadi maupun secara timnya teman-teman atau orang-orang yang sekarang teman-teman kenal. Secara diri orang itu punya beberapa karakter. Satu adalah karakter yang memang dia tunjukkan ke orang luar. Contoh adalah teman-teman lihat saya, terus saya kan dari tadi senyum gitu ya, ketawa. Itu adalah personal yang memang saya keluarkan. Personality saya yang memang saya keluarkan. Memang saya jadi gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ada pressure, baik hidup, baik kerjaan atau apapun, itu terkadang mempengaruhi secara karakter. Jadi yang keluar misalkan yang tadi senyum-senyum gitu, nanti ada seriusnya nih misalkan kayak gitu. Kebayang ya teman-teman? Sama. DISC juga berperilaku seperti itu. Bisa lebih dari 1? Bisa. Maka kalau dibilang gaya komunikasinya bisa lebih dari 1? Bisa. Oke, ada lagi, namanya satu lagi pengenalan diri adalah MBTI. Nulisnya MBTI. Ya. MBTI ini juga teman-teman, sebenarnya sebelum teman-teman belajar gaya komunikasi, baiknya leadership itu dimulainya dari diri sendiri.
Jadi baiknya adalah teman-teman mengenal diri sendiri dulu sampai istilahnya sampai dalam, barulah teman-teman bisa menginfluence orang lain, gitu ya. Jadi kenalilah diri sendiri dulu, baru bisa menginfluence orang lain. Oke, yang satu lagi adalah tadi MBTI. MBTI itu sempat tadi saya singgung adalah extrovert, introvert, healer, judger. Itu adalah karakter orang juga. Ada yang salah? Enggak, sama sekali enggak ada. Tiap orang beda-beda gitu ya. Bisa nggak di dalam karakter tersebut macam-macam? Yes, bisa. Terus bisa nggak kalau ternyata misalkan saya tesnya sekarang MBTI, terus saya dapat misalkan tulisannya nanti boleh ya teman-teman nyoba, itu banyak banget di internet untuk mengenal karakter diri gitu ya. Bisa nggak nanti tiba-tiba saya 3 tahun lagi ngetes hasilnya beda? Yes, bisa. Kenapa? Karena dalam waktu 3 tahun itu mungkin saya punya perjalanan hidup, misalkan saya kebentur gitu ya. Kebentur itu dalam arti dalam perjalanan hidup saya nabrak buah gitu ya. Nah, nabrak itu tuh saya dapat hikmahnya dan saya belajar sesuatu. Dan tiba-tiba karakter saya bisa berubah karena menyesuaikan. So, teman-teman punya semuanya? Punya. Tapi ada yang lebih nonjol salah satunya. Misalkan kayak tadi ada yang ngomong gaya komunikasi saya, misalkan kayak tadi, coba saya lihat dulu. Oke, gaya komunikasi saya saat ini dinamis dan controlling gitu ya. Oke, nah itu sangat-sangat bisa karena memang lebih dari satu dan biasanya keluarnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, selamat sore, saya Hega dari Jogja. Mohon izin bertanya bagaimana jika pressure-nya mengubah gaya komunikasi bahkan karakter individu. Yes, betul. Ini dari Hega ya. Oke. Bagaimana jika pressure gaya komunikasi bahkan karakter individu ya mengubah? Oke. Tiap orang pasti berubah. Nggak ada yang bilang bahwa kita punya hidup yang mudah gitu ya. Bahkan teman-teman punya goal aja harus berjuang betul ya buat dapetinnya. Jadi kalau di tengah jalan as a leader kita kena pressure nih. Terus gaya komunikasi kita tiba-tiba berubah. Bisa nggak? Bisa. Terus efektif nggak? Nah, lagi-lagi ngelihat situasinya seperti apa. Kalau ternyata yang kena pressure-nya Anda doang, gitu ya. Terus tiba-tiba tim Anda kena semprot, nah lagi-lagi gitu ya. Apakah menurut Anda itu efektif? Jadi gali lagi masalahnya. Apakah dengan saya kena pressure, terus saya jadi, misalkan saya jadinya tipenya ada diktator nih, gara-gara saya kena pressure nih. Terus lihat lagi, gali lagi ke timnya. Apakah jangan-jangan saya doang yang kena pressure, malah saya jadi bikin dia nggak efektif timnya. Itu balik lagi ke situasinya. Harus apa? Makanya tadi saya bilang, untuk jadi seorang leader, kalau bisa, gitu ya, dimulainya dari diri sendiri. Kenapa? Karena remnya dari diri sendiri. Orang lain nggak akan bisa. Bisa rubah karakter? Bisa. Yang ngerem bisa jadi lebih baik lagi kita sendiri. So, gaya kepemimpinan paling efektif apa? Kenal diri sendiri dulu, baru kita perlakukan orang lain. Kebayang ya teman-teman, karena kenal diri sendiri juga sudah cukup sulit. Nah, ketika kita bisa mengenal diri sendiri dengan baik, kita akan mengerti banyak orang karakternya beda. Kita punya toleransi lebih besar dengan mereka. Ya, semoga kejawab Hega ya. Jadi sangat bisa berubah, bisa, tapi efektif atau tidaknya, lihat masalahnya, butuh critical thinking juga dari Hega, bongkar masalahnya, apakah dengan kamu berubah gaya komunikasinya efektif buat timnya atau tidak. Kalau karakter berbeda, bisa. Kalau ada pressure yang besar banget dan mengubah karakter, itu sangat-sangat bisa. Contoh dulu saya introvert, terus punya pengalaman banyak proses hidup dan yang lain, terus saya jadi ekstrovert. Itu bisa? Bisa. Bahkan ekstrovert saya persentasenya lebih besar sekarang dibandingkan dulu, karena dulu saya introvert. Masih ada nggak sisi introvertnya? Masih. Tapi persentasenya tidak. Jadi bisa. Bagus nggak? Ya tergantung. Kalau dilihatnya dari sisi yang itu, wah, baiknya introvert lagi gitu ya. Beda, tiap orang punya asumsi berbeda-beda. Tapi lagi-lagi yang paling pas buat kitanya seperti apa, sehingga kalau kita nyaman dengan diri kita as a leader, kita bisa membuat orang lain nyaman juga. Jadi kenali dulu karakternya, Hega juga ya. Jadi bantu juga lewat tes-tes kepribadian seperti itu, sehingga kita bisa tahu tipe leadernya kita seperti apa. Oke. Sebelum kita masuk ke sini mungkin, Oke, bentar. Ada pertanyaan lagi. Bu, ini pertanyaan terakhir sebelum kita balikan ke ini ya, ke Pak Romi gitu ya. Bu, saya ingin tanya bagaimana cara kita komunikasi kepada bawahan yang usianya lebih tua. Di mana yang lebih tua kadang merasa, saya lebih tua dari kamu,
agar orang yang lebih tua tersebut dapat kerjakan tugas yang saya berikan, dan bagaimana komunikasi pada bawahannya yang masih memegang budaya kerja terdahulu agak susah menerima perubahan, dan bagaimana komunikasi kepada atasan yang tidak satu visi dengan kita. Contohnya si A ingin ketertiban, kerapian, tapi atasannya tidak memandang hal tersebut penting. Oke, buat Novita kita tunggu dulu ya, karena saya janji sama Pak Romi untuk ada kuis dulu nih habis ini. Boleh Pak Romi diambil alih dulu? Oke, Bu Stevi, nggak apa-apa tadi. Ya teman-teman, kita refresh sebentar karena ada games, fun games yang mau kita bagi-bagi ke teman-teman seperti biasa. Oke, Ibu Stevi bisa di stop share screen dulu? Boleh Pak, sebentar ya. Ya. Oke, nah, teman-teman, kita bagi-bagi hadiah. Sebelum lanjut tadi materi komunikasinya Ibu Stevi, menarik banget kayaknya ya. Banyak yang perlu kita ketahui gimana kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Oke, untuk itu kami akan coba share screen dulu sebentar. Oke, belum muncul ya. Sebentar ya. Oke, kita masuk ke games interaktif yang kali ini kita akan bagi-bagi hadiah voucher training senilai Rp1.000.000 dari persembahan dari Talent HRM. Sangat bermanfaat nih buat teman-teman yang tadi kata Bu Stevi, kita terus perlu ngikutin pengembangan diri supaya kita lebih tahu tentang diri kita gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih buat teman-teman. Oke, pertanyaan pertama, tebak kata. Akan saya kasih beberapa clue, beberapa huruf ya, kayak seperti biasa. Ada 3, 6, 9 huruf. Saya kasih huruf bantu deh. 1 huruf bantu, E. Pertanyaannya adalah, bencana yang disebabkan oleh api. Oke, jawabannya langsung tuliskan aja di chat box. Nanti akan saya pilih jawaban paling benar dan tercepat. Oke, ini udah ada yang langsung jawab. Wih, cepat sekali. Elvira, boleh di-unmute Elvira, sama dibuka videonya. Halo Elvira. Halo, Elvira, dari mana? dari Pontianak. Wih, Pontianak. Hari ini yang paling jauh nih Pontianak. Elvira, jawabannya apa? Kebakaran, Kak. Oke, kita lihat apakah benar kebakaran. Jawabannya kebakaran, benar Elvira. Selamat ya. Mudah-mudahan voucher 1 juta voucher training senilai 1 juta buat Elvira. Selamat Elvira. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, oke, perhatikan gambar ini baik-baik ya. Sudah? Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Di tangan sebelah manakah Rosa menggunakan jam tangannya? Oke. Wait. Sudah ada yang menjawab nih. Benadia Latifa. Boleh di-unmute sama dibuka videonya? Halo Benadia, dari mana? Dari Gresik. Wih, Gresik lagi. Lagi-lagi Gresik mendominasi nih setiap harinya. Pasti ada yang menang. Oke Benadia, jawabannya apa? Tangan sebelah kiri. Oke, kita lihat ya jawabannya. Yeay, benar Benadia. Selamat ya Benadia mendapatkan voucher training senilai Rp1.000.000. Ya, terima kasih, Pak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Oke, simak video berikut ini ya. Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta. Siapa nama dari vokalis wanita yang vokalis wanita yang tampak pada video ini? Ku memang begini. Vokalis wanita ya.
Ada yang bisa menjawab? Tampaknya belum ada. Belum ada yang benar. Saya hitung dalam hitungan 10, kalau nggak kita lewat aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kayaknya belum ada yang menjawab. Kita lihat jawabannya. Miriam Eka. Oke, kayaknya belum ada yang kenal nih. Oke, kita skip yang pertanyaan keempat. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sorry, tadi yang ketiga. Jadi yang pertanyaan ketiga belum ada yang benar menjawab. Kita langsung ke pertanyaan keempat. Adalah tebak kata. Pertanyaannya, oke, ini ada 3, 6, 8 huruf. Saya kasih huruf bantu. N. Pertanyaannya sebagai berikut. Jaringan elektronik seluruh dunia untuk online. Oh, ini ada yang langsung nih. Hugo. Ini Hugo selalu hadir nih setiap hari nih. Halo Hugo. Halo, Apa kabar Hugo? sehat-sehat. Amin. Hugo dari mana? Pontianak, Pak. Wih, Pontianak lagi. Udah 2 orang nih. Jawabannya apa Hugo? Internet. Oke, kita lihat jawabannya. Di internet. Selamat Hugo, voucher training senilai Rp1.000.000 dari Talent HRM. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaannya adalah, simak video berikut ini. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menemui awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan iman. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Dan biarkan, belum ada yang bisa menjawab lagi tampaknya saudara-saudara. Terbang tinggi masih salah, Jenny Kusumo. Dan biarkan, nggak ada yang bisa menjawab. Lagi-lagi nggak ada yang bisa jawab, kita hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Oke, jadi Kusumo kurang benar tadi ya. Oke. Oke, teman-teman, kita hari ini cuma bisa menjawab 3 pertanyaan. Jadi nanti yang 2 pertanyaan kita coba selisipkan di hari-hari berikutnya. Oke, sudah siap untuk lanjut ke materi Ibu Stevi kembali ya, pastinya ya. Oke, Ibu Stevi, saya kembalikan layarnya ke Ibu Stevi. Oke, teman-teman, saya ingin ingetin satu lagi sebelum Ibu Stevi lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja di chat box, dituliskan pertanyaannya. Biasa Ibu Stevi kan akan lebih berinteraksi dengan teman-teman. Sama satu lagi, jika nanti sudah waktunya sholat maghrib atau waktu maghrib, silahkan buat teman-teman yang ingin melakukan ibadahnya, dilanjutkan saja. Nanti kalau sudah selesai bisa gabung lagi bersama kita di sini. Oke, gitu aja Ibu Stevi. Monggo dilanjut. Ya. Oke deh. Oke. Nah, tadi seru banget ya. Saya juga nggak bisa nebak loh 2 pertanyaan yang tadi. Kalau yang sisanya sih bisa jawab, tapi sisanya pertanyaan yang tadi sih juga bisa jawab. Berarti chess dulu gitu ya, sama-sama nggak tahu. Oke. Oke. Tadi pertanyaannya kelelep ternyata. Sebentar ya. Oke, cara berkomunikasi dengan yang usianya lebih tua gitu ya, karena merasanya lebih. Nah, sebenarnya tidak semuanya juga gitu ya, buat Novita gitu ya, yang bertanya atas nama Novita. Tidak semua juga yang lebih tua itu merasanya lebih. Nah, lagi-lagi ini memang gimana cara kita kenal si orang tersebut dulu.
Jadi kalau dibilang kita menyuruh kan nggak mungkin ya, dalam arti kalau dibilang di Indonesia katanya harus mengedepankan sopan santun gitu, nyuruh kan nggak terlalu dibilangnya sopan gitu ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah dibilangnya berkomunikasi, ada awahannya atau ada dasarnya kita bikinnya. Nah, biasanya yang seperti efektif itu seperti apa? Ketika kita bisa satu frekuensi dulu sama dia sebenarnya. Novita ini berkali-kali waktu itu sempat di Jamiko sendiri, memang karena kliennya cukup banyak gitu ya, dan berbagai macam usia, terus gimana nih caranya kalau ngatasin yang memang usianya lebih tua gitu ya. Nah, salah satunya adalah saya masuk dulu ke dunianya mereka. Sama kayak kita, kalau punya, kayak saya punya anak gitu ya, masih kecil, terus saya harus masuk ke dunianya dia dulu, baru saya bisa satu frekuensi dan saya ngejelasin ke dia. Kalau enggak, saya akan menjadi diktator dan akhirnya dia merasa terpaksa, sama yang itu juga merasa, wah nggak sopan nih gitu ya. Jadi salah satu cara adalah berkomunikasi dan open discussion dulu sama dia. Walaupun tidak harus serius atau langsung dulu terhadap topik pekerjaannya, tapi di luar teman-teman tuh bisa membangun hubungan namanya interpersonal. Ya, jadi kalau dibilang cepat membangunnya tidak, tapi kalau teman-teman punya komunikasi yang baik, dia akan welcome kok sebenarnya. Tapi gali lagi komunikasi dari dianya ya, bahwa mungkin dianya introvert, misalkan dianya ekstrovert, cari tema-tema yang memang nyambung dengan dia. Sama kayak kita ngomong sama anak kecil, pernah nggak teman-teman ngomong sama anak kecil terus mimik mukanya sama teman-teman disesuaiin? Jadi kayak ngomong sama anak kecil gitu ya, kebetulan saya punya anak, terus tiba-tiba anaknya lagi belajar dulu gitu ya, lagi belajar ngomong, terus saya tiba-tiba manyun-manyun gitu ya, batu gitu misalnya kayak gitu. Nah, pola-pola komunikasi itu yang karena kita harus masuk ke dunia mereka, karena kita harus tahu juga karakternya mereka, baru kita bisa nyambung. Sehingga nanti kalau kita asking gitu ya untuk sebuah project, dia akan mau tanpa merasa tersinggung atau merasanya kita lebih atas secara hierarki misalnya kayak gitu. Jadi tidak terpaksa ya, tapi harus dibangun hubungan interpersonalnya. Nggak bisa kasar, dalam arti nggak bisa langsung gitu ya. Terus tadi ada pertanyaan lanjutannya adalah, oke, gimana caranya komunikasi kepada atasan yang tidak satu visi misi dengan kita? Misalkan contoh ketertiban, kerapian, tapi atasannya tidak memandang hal tersebut menjadi penting. Nah, salah satu yang bisa membuat atasannya Novita untuk bisa fokus juga kepada ketelitian atau kerapihan adalah Novita memberikan statement secara critical thinking-nya Novita, bahwa kalau ada kerapihan, ketelitian, impact-nya apa? Atau hasilnya apa? Kenapa as a leader biasanya logis ya? Maksudnya kalau saya melakukan ini akan efeknya apa? Nah, yang bisa kita lakukan adalah persuasif untuk meyakinkan bahwa dengan melakukan hal tersebut, kita akan bisa menghasilkan efek tertentu ya, bisa menghasilkan efek yang baik. Nah, PR-nya Novita adalah gimana kalau dia nggak sevisi misi? Adalah mencoba membawa kira-kira dampak apa saja yang benar-benar bisa berhubungan dan bisa relate dan bisa menghasilkan efek yang baik terhadap leader tersebut. Contoh, baik ke proyeknya atau baik ke perusahaan. Tapi harus ya secara data. Jadi misalkan dengan ketelitian atau kerapihan, ternyata misalkan customer service-nya lebih baik gitu ya, customer lebih puas sehingga menghasilkan loyalty lebih bagus. Nah, itu adalah efek, betul ya? Nah, Novita itu harus PR-nya adalah meyakinkan. Nah, efek yang Novita bilang visi misinya ada ketelitian dan kerapihan ini efeknya apa? Sehingga nanti ini akan dibawa untuk ngobrol sama atasannya gitu. Bahwa meyakinkan ini ada efeknya bagus karena implementasi ini bisa menghasilkan ini gitu. Jadi meyakinkan gitu. Semoga terjawab ya. Nanti kalau mau tanya lagi boleh di chat box aja gitu ya. Oke, dari Gilang, konsep dasar leader adalah melayani, betul, dan tidak ada gaya komunikasi yang paten, betul. Oke. Ini respon ya dari yang tadi saya katakan bahwa memang betul tidak ada yang pakem gitu ya. Sama kayak teman-teman mau diperlakukan secara hormat, dihargai. Sama lah hal itu kita lakukan juga kepada orang lain. Karena kita ingin diperlakukan seperti itu, maka kita juga harus memperlakukan orang lain juga dengan apa yang kita ingin diperlakukan. Nah, beberapa orang yang punya stigma yang lama caranya paling baik gitu ya, secara hierarki karena udah pengalaman dan bla bla bla. Lagi-lagi tugasnya kita adalah meyakinkan bahwa dunia ini sudah berubah.
bahwa perkembangan teknologi ada dan berefek ke sini. Nah, kenapa butuh mungkin nanti teman-teman juga udah ketemu ya di awal itu sama timnya dari Jamiko juga, dari Pak Agus gitu ya, bahwa critical thinking ini yang dibutuhkan buat teman-teman buat bisa breakdown tuh memberikan list gitu ya, apa saja impact-nya sehingga teman-teman bisa meyakinkan kepada orang tersebut. Mau baik umurnya berbeda, mau baik umurnya lebih muda, dengan pola pikirnya yang logis yang kita bawa dengan critical tersebut, kita bisa meyakinkan orang lain. PR-nya itu, bahwa semuanya dibilang ada masalah pasti gitu ya, tapi gimana cara kita memberikan solusi. Nah, kalau orang nggak tahu efeknya apa, orang nggak akan mau. Contoh, saya ngasih ke teman-teman, saya kasih satu pil misalkan vitamin gitu ya. Saya bilang, ini vitamin buat kamu gitu. Coba minum gitu ya. Teman-teman kalau nggak dapat penjelasan dari saya bahwa vitamin itu gunanya buat apa, mau nggak sih minum? Pasti enggak kan? Terus teman-teman juga pasti udah ada yang geleng-geleng, ya nggak mau lah gitu. Itu apaan? Takutnya racun gitu. Nah, sama kita juga kalau kita blank gitu ya dengan pendapat atau persepsi orang lain, kalau kita nggak berusaha meyakinkan, kita juga nggak tahu fungsinya apa. Bahkan mau ngejalanin juga ya nggak tahu. Kebayang ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman bawa logisnya, breakdown efeknya apa, baru komunikasikanlah dengan orang tersebut. Bangun hubungan interpersonal. Tidak harus kepo dengan hidupnya, tidak. Tapi peduli as a human. Benar-benar care. Karena kan kita manusia satu sama lain saling peduli ya, betul ya? Itu yang dibangun. Ketika orang merasa dipedulikan, ketika orang merasa dihormati, dihargai, pasti tidak akan sulit untuk berkomunikasi. Oke. Oke, ini jadi bahas pertanyaan, nanti ininya kita skip dulu. Saya bahasnya yang implementasinya dulu. Oke, bagaimana komunikasi yang masih memegang budaya atau kebiasaan sebelumnya agak sulit menerima perubahan. Betul, bahwa Novita dikatakan dari pengalaman juga untuk membentuk human resource management gitu ya. Membentuk seseorang atau membentuk, bahkan bukan seseorang ya, kalau perusahaan tuh punya budaya sendiri, itu nggak mudah. Satu lagi adalah harus perlu visi dan misi yang jelas dulu, dan harus tahu orang itu mau bergerak gara-gara apa. Contoh orang mau bergerak gara-gara apa itu gini, teman-teman punya goal ya masing-masing, betul nggak? Kalau saya tanya gitu, goalnya apa? Oh, satu saya mau sukses, satu mau bahagia, satu saya mau kaya, satu saya mau punya bisnis besar, kayak gitu. Nah, kadang kalau saya nanya gitu, oh oke, fokusnya adalah kaya gitu ya, satu ada yang punya karir. Dan saya akan memberikan, bilangnya apa ya, pancingan agar mereka mau bergerak. Karena tujuannya, goalnya ada. Maka untuk merubah kebiasaan baru adalah kita membuat goal mereka ada untuk bisa bilang, kamu ikut sama kita sehingga goal kamu bisa tercapai. Kebayang ya Novita? Jadi kita harus mainin namanya yaitu critical thinking. Kita harus tahu karakternya dia butuhnya apa. Kita harus memahami pola pikirnya dia. Ada beberapa kelompok yang harus dipisahkan secara perusahaan besar. Anggaplah 600 kayak waktu pengalaman gitu ya, membawa 600 di dalam perusahaan untuk rubah budayanya. Susah nggak? Susah. Nggak gampang dan butuh proses. Nggak kayak ngebalikin tangan begitu selesai gitu. Enggak. Tapi itu butuh proses hampir 2 tahun sampai 3 tahun gitu, baru efektif. Kenapa? Tiap orang punya kelompok dan tujuannya masing-masing, sehingga punya pola komunikasi dan karakter juga yang berbeda-beda gitu ya. Dan saya harus bisa, kalau dibilang kita kayak jualan, packingnya harus bagus sehingga mereka mau untuk involve. Saya bisa meyakinkan mereka bahwa goal mereka bisa tercapai dengan budaya yang baru. Tapi kalau nggak punya kemampuan atau otoritas, gimana caranya merubah kebiasaan? Satu adalah yakinkan leader Anda buat bisa merubah kebiasaan atau budayanya. Kalau tidak bisa, itu cukup sulit untuk dirubah. Karena untuk merubah kebudayaan butuh otoritas juga. Ada satu yang dibutuhkan adalah otoritas. Gitu. Karena orangnya macam-macam gitu ya, apalagi tergabung dalam satu perusahaan. Oke, ada pertanyaan lagi tadi. Oke, dari Nusa Selamat sore Bu Sevi, mau tanya hal leader baru, bagaimana cara komunikasi efektif agar kita direspek sama anggota dan dalam menghadapi orang yang punya mental block terhadap perubahan baru di perusahaan. Oke. Jadi lupa pertanyaan pertama, sebentar. Oke, komunikasi efektif agar kita direspek sama anggota lain. Satu, respect dengan anggota lain berarti sejajar ya.
Boleh nanti nyalain speakernya kalau misalkan saya ada salah nangkep dari Nur ya. Agar kita respect sama anggota dan dalam menghadapi anggota yang punya mental block. Oke, respect sama anggota. Satu, kalau kita mau direspect, tentu kita harus respect duluan sama mereka. Ya, jangan mengharapkan kita dapat dulu baru kita ngasih, enggak. Tapi kita dulu harus respect sama mereka. Nah, yang kedua adalah begini, secara manusia tadi dibilangnya harus care, betul ya. Salah satu caranya teman-teman bisa direspect adalah ketika kalian peduli dengan orang lain. Itu adalah cara respect. Satu adalah komunikasi kalian juga harus baik. Contoh, misalkan orang ngomongnya karakter tersebut orangnya serius nih misalkan. Terus Anda pingin bikin dia gitu respect sama Anda, tapi cara pola komunikasinya kamu bilangnya gini, "Hai bro," gitu misalnya kayak gitu. Udah tahu orangnya serius, kamu komunikasinya nggak bener gitu ya, dia akan bilang, apa sih gitu ya. Itu akan berefek gitu ya. Jadi komunikasinya pun harus tepat. Lihat karakternya, balik lagi lihat karakternya dan tunjukkan kepedulian Anda. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan, apa sisanya bisa dilakukan, apalagi biasanya ini adalah tantangan buat fresh graduate gitu ya. Fresh graduate sering dibilangnya nggak ada pengalaman dan yang lain gitu ya. Nah, apa yang bisa kalian lakukan adalah tunjukkan hasil Anda. Tunjukkan hasil Anda. Kerja keraslah buat hasil terbaik, paling maksimal. Jangan kurangi untuk bentrok sama orang lain sebenarnya. Karena sebenarnya itu nanti akan ada ya konflik manajemen, tapi dikatakan bahwa jangan, kalau untuk Anda mendapatkan awal gitu ya, jangan bentrok. Masuklah dulu ke karakter mereka, nanti barulah dipilah mana yang harus dibangun gitu, mana yang sebenarnya habitnya jelek dan susah untuk dibangun gitu ya. Oke. Nah, tadi nextnya lagi adalah dalam menghadapi orang yang punya mental block terhadap perubahan baru di perusahaan, itu akan ada aja gitu ya. Jadi dibilangnya gimana caranya, saya tidak bilang cara ini paling efektif atau pasti 100% jalan gitu ya, orang tersebut mental blocknya akan hilang. Lagi-lagi sebenarnya untuk menurunkan atau menghancurkan mental block dari masing-masing diri itu adalah diri sendiri. Jadi sebenarnya itu di luar kendalinya Nur. Yang bisa Nur lakukan adalah apa? Meyakinkan dia bahwa perubahannya baik. Tapi kalau dari dianya tidak ada respon seperti itu, seenggaknya di dalam perusahaan 80%-nya sudah masuk ke dalam pola pikirnya Nur untuk membawa perubahan yang baik. Tapi kalau yang ada yang 20%-nya enggak, ya sudah, dia akan ikut kok arusnya. Karena 80%-nya sudah. Bukannya jahat, tidak. Tapi ada beberapa orang yang pingin memang secara dirinya tidak mau nurunin mental blocknya. Dan lagi-lagi itu bukan kontrolnya kita. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, tapi tidak orang lain. Kebayang ya? Jadi agak sulit untuk menurunkan mental block dia. Yang bisa dilakukan adalah meyakinkan bahwa perubahan tersebut baik untuk dia dan berefek positif buat dia. Sehingga dia bisa nurunin mental block. Oke, ada lagi pertanyaannya. Rame ya, ternyata saya suka karena kita dua arah gitu ya. Oke, dalam sebuah tim, bagaimana kalau kita menanggapi kayak komunikasi atasan yang mungkin cocok dengan kita? Tapi kita harus tetap bisa bekerja sama agar kita bisa berkembang. Oke, ini atas nama Awan ya. Boleh nggak Awan? Saya kurang memahami pertanyaannya. Takutnya saya salah nangkep. Dalam sebuah tim, bagaimana kita menanggapi gaya komunikasi atasan? Ya mungkin, jadi gaya komunikasi atasannya sudah cocok belum dengan Anda? Tapi kita harus bisa bekerja sama agar kita bisa berkembang. Atau ternyata tidak cocok, boleh diketikkan lagi ya. Jadi saya dapat gambarannya aja. Oke, sambil nunggu tadi Awan ngetik lagi gitu ya. Saya mau bahas sedikit sebenarnya konklusinya dari apa yang tadi kita sempat bahas gitu ya. Oke, alasan pemimpin harus punya cara komunikasi yang efektif. Nah, ini adalah tipe-tipe yang sebenarnya, bukan tipe, cara. Sehingga teman-teman punya namanya skill komunikasi yang paling efektif. Yang kata saya tadi bukan satu pakem gayanya, tapi ada pola dasarnya. Atau ada base dasarnya yang memang itu sudah paling baik. Gitu ya. Yang satu adalah skill menentukan gaya komunikasi. Tadi banyak saya juga sudah bahas sebenarnya tentang gaya komunikasi. Dan teman-teman juga pasti udah bisa memilih atau mengkira-kira, kira-kira saya bagusnya adalah pakai gaya komunikasi yang mana. Buat situasi seperti apa. Efeknya bakal gimana. Itu tadi kita udah bahas sebenarnya. Untuk skill menentukan gaya komunikasi. Yang kedua adalah skill active listening. Teman-teman ada yang sudah pernah dengar belum skill active listening? Sudah pernah dengar? Belum, oke.
Ya, oke. Nanti kita akan bahas tentang active listening ya habis ini. Terus yang ketiga ada transparan. Itu salah, sorry. Nulisnya saya rada typo ternyata. Ya, adalah transparan gitu ya. Kita apa adanya. Dan yang keempat adalah kejelasan, komunikasinya ada kejelasannya di dalamnya. Terus sebagai leader kita butuh komunikasi seperti apa, yaitu kemampuan untuk bertanya secara tepat. Nah, kemampuan bertanya secara tepat ini untuk menggali potensinya orang-orang di timnya kita. Jadi kalau kita tidak bertanya dengan hal yang tepat, mereka itu nggak akan kebangun. Kalau tadi dibilangnya pinginnya juga maju kan, as a team pasti dia pingin dong punya karir, betul nggak? Ya kalau mau mengembangkan orang lain ya cobalah Anda belajar untuk bertanya secara tepat. Nah, itu sudah yang kelima. Yang keenam adalah punya empati. Seperti tadi, care, tulus secara manusia, memang membutuhkan manusia yang lain gitu ya. Yaitu tidak pernah harus jangan dipungkiri bahwa kita makhluk sosial, butuh orang lain. Kita berlakulah untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain, seperti layaknya kita ingin dilakukan. Diperlakukan, dan kita harus punya care sebenarnya sama orang lain. Ketika kita menunjukkan empatinya kita, care-nya kita, orang tersebut jadi bisa punya hubungan interpersonal yang baik dengan kita, sehingga komunikasinya kita juga akan lebih masuk. Oke. Ada yang ke-7, yaitu skill body language gitu ya. Nanti saya bahas di tanggal berapa ya? 16 kalau misalnya. Tentang body language. Jadi kita akan belajar cara baca orang gimana dari mungkin gaya tangan seperti saya tadi, atau senyum gitu ya, atau mata gitu ya. Kita akan bahas namanya skill body language. Jadi leader juga butuh untuk skill body language. Kenapa? Karena body language ini secara natural itu keluar. Misalkan Anda nggak suka sama orang, terkadang face-nya kita atau mukanya kita itu sudah judgement duluan, walaupun kita nggak berucap sesuatu, tapi judgement-nya udah. Itu respon alami sebenarnya. Maka kita harus punya namanya skill untuk mengatur body language-nya kita. Sehingga kalau memang ternyata idea atau responnya timnya kita tidak sesuai dengan harapan kita tuh nggak menunjukkan gestur yang bisa memberikan efek down sama dia. Maka itu kita bilang skill body language. Atau misalkan kita lagi berkomunikasi dengan dia tidak nyaman dengan cara komunikasi kita, itu kelihatan dari gesturnya. Maka harus kayak gitu, berarti harus refleksi, oh jangan-jangan saya salah komunikasinya. Sehingga pantasan dia tidak efektif. Kenapa? Karena saya salah komunikasinya. Dia udah memperlihatkan sebenarnya lewat gestur, walaupun dia nggak ngomong ya. Dan yang terakhir adalah dapat menerima dan mengimplementasikan feedback. Ya, jadi teman-teman as a leader butuh banget untuk bisa open minded ya, untuk bisa jangan baperan gitu ya. Jangan baperan tapi lebih ke empati. Jadi digeser bapernya tapi lebih ke empati. Jangan baperan, dan kalau timnya kita ngasih feedback, coba dengarkan mereka. Karena kita itu as a leader punya namanya blind spot. Blind spot itu adalah kalau kita nyetir mobil nih, anggapnya spion yang ada ada kaca di sini, itu blind spotnya kita. Kadang kalau ada motor di situ, kita tuh nggak akan kelihatan ke sana. Itu blind spot. Leader juga punya blind spot. Jadi efektif sekali kalau teman-teman punya komunikasi yang baik dan mau mendengarkan feedback dari orang lain. Oke. Kayaknya waktunya memang sudah rada mepet ya, karena tadi kita bahas banyak pertanyaan dan seru banget. Oke. Kalau tadi tentang gaya komunikasi kan saya sudah pernah bahas ya buat sama teman-teman tadi. Gitu. Kita akan bahas satu skill lagi, yaitu active listening. Apa sih active listening gitu ya? Mendengar secara aktif. Toh tiap hari kita mendengar, betul ya? Mau dengerin lagu, dengerin orang ngomong gitu ya. Bahkan sekarang juga teman-teman dengerin saya gitu ya. Itu active listening kan? Oke. Kenapa dibilangnya active listening adalah bagian dari leadership? Karena kebanyakan dari kita tidak menggunakan active listening. Kadang kita hanya mendengar selewat, udah gitu kita menebak. Contoh kayak tadi gitu ya. Tadi main kata, betul ya, main kuis gitu ya. Ada hurufnya E gitu ya. Terus bencana yang terjadi karena api gitu ya. Terus teman-teman harus di sini langsung otomatis kebakaran. Sama, kadang kita ngedengerin orang ya, orang belum selesai ngomong, di sininya kita udah ada, akhirnya yang gitu bakal gini. Dan itu adalah skill yang kurang baik diterapkan dalam pola komunikasi. Karena itu dibilangnya asumsi, nerka-nerka. Bahkan kita belum tahu sebenarnya apa yang dia mau omongin seutuhnya, tapi kita udah motong dan kita judgment. Kebayangnya teman-teman, jadi active listening itu adalah pola komunikasi yang memang harus dibangun buat teman-teman. Jadi bukan hanya ngomong, tapi ternyata dengar. Oke. Ini adalah kualitas dalam mendengar. Oke.
Siapa nih kalau yang lagi ngobrol sama orang lain nggak fokus sama lawan bicaranya? Contoh, teman-teman pernah nggak sih ngerasa, ini jangan nyalahin orang lain, tapi refleksi ke diri sendiri ya. Kita lagi ngobrol nih sama orang, sama teman kita lah, atau misalnya sama pasangan kita, sama partnernya kita, gitu. Kitanya mah ada sih di sini gitu, tapi secara rohnya atau secara pikirannya kita kemana-mana, gitu. Jadi kita nggak connect, dia mau ngomong apa juga kadang, apa ya, gitu. Itu adalah kita tidak fokus pada lawan bicara. Sering dilakukan, ya kadang kita sering melakukan hal tersebut ya. Coba refleksi, ini bukan untuk menjudgment orang lain, tapi menjudgment diri sendiri. Jadi memang refleksinya untuk membangun diri sendiri, karena yang mau dibangun adalah Anda sebagai leader. Oke, kualitas dalam mendengar juga adalah tidak menutup diri terhadap orang lain. Ya tadi, memberikan feedback, terus nggak punya asumsi dulu, penilaian dulu ketika dia belum beres ngomongnya, itu adalah tidak menutup diri untuk orang lain. Gitu ya. Terus kualitas dalam mendengar adalah mau membayangkan hal yang terjadi pada lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya lagi ngomong sedih terus kamu ketawa, kan nggak lucu ya. Betul nggak? Mungkin dia akan tersinggung gitu ya. Sama, kalau dia lagi menceritakan sesuatu, ya itu kamu harus berempati. Merasakan apa yang dia rasakan. Oke. Dan yang terakhir adalah mau mengerti bukan memberikan kritik. Nah, yang terakhir ini juga sering banget dilakukan sama kita. Contoh, teman-teman kita lagi ngobrol sama kita, dia ceritain masalah, tiba-tiba kita bilang, harusnya kamu itu begini-begini. Betul nggak sih? Boleh nggak? Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Jadi, orang lagi curhat nih, orang lagi ngomong sama kita, dia punya masalah. Tapi ternyata kita secara otomatis gitu ya, langsung refleks ngomong, harusnya kamu tuh nggak gitu, harusnya tuh kamu gini. Jadi akhirnya bukan mendengar, tapi ngomong. Nah, skill ini adalah yang sebenarnya orang tiap hari punyai, tapi tidak mau melakukan. Gitu. Dibilangnya bisa buat efektif buat secara komunikasi, yes, sangat-sangat bisa. Bahkan dengan mendengar secara efektif, teman-teman bisa tahu karakternya, teman-teman bisa tahu pola komunikasinya, teman-teman bisa tahu tujuannya dia apa, goalnya dia apa, itu dari mendengar. Ya, oke ya, makanya kalau zaman kecil tuh sering banget dibilangin, kita tuh punya mulut satu, tapi punya telinga dua, betul ya? Ya karena memang untuk kita gali informasi, untuk jadi lebih baik, kita adalah perlu mendengar. Oke, yang pertama memang hadir. Ya tadi, saya udah bilang, hadir betul saat itu, secara badannya, secara pikirannya, secara rohnya emang ada di situ. Ngobrol sama orang itu ada, betul-betul ada di situ. Kalau Anda masih kepikiran macam-macam overthinking, coba bangun, Anda bisa dengan ngitung misalkan nafas gitu ya, inhale, exhale 1-10, tapi Anda benar-benar menyatukan Anda kembali ke momen, at the present. At the present tuh benar-benar saat ini. Saya lagi ngomong sama Anda, ya udah saya full benar-benar di sini, nggak ada otak saya kemana-mana pikirannya gitu ya. Atau misalkan, oh saya nanti bakal ini, oh habis ini saya harus ini, habis ini. Nggak ada, benar-benar saya di sini ngobrol sama Anda. Kebayang ya, itu adalah hati. Oke, ada juga namanya parafrase. Parafrase itu adalah mengulang apa yang disampaikan lawan bicara. Contoh, kalau misalkan orang lagi ngomong gitu ya, misalkan cerita, kemarin saya beli tas ini loh di mall A, misalkan kayak gitu. Nah, kita itu sebagai pendengar yang aktif, kita bilang, oh oke, kamu beli tas ya di mall A kemarin. Jadi mengulang apa yang dia ucapkan. Kenapa? Seringkali kita tuh cuma dengarnya setengah, sehingga pemahamannya kita juga setengah. Maka perlu kita mengulangi apa yang dia katakan, sehingga apa yang dia maksudkan itu betul, terima di kitanya itu betul. Informasinya bukan A aksen, tapi benar A. Nah, ini jarang sekali dilakukan. Banyak orang miss-nya banyak di dalam. Maka itu kalau secara leadership, informasi bisa misinformation itu karena ini. Tidak pernah melakukan parafrase. Jadi nggak pernah ngulang. Jadi banyaknya adalah, wah jangan-jangan dia begini. Jadi banyaknya adalah otomatis dari otak kita sendiri. Tanpa kita memastikan pada orang lain, apakah betul tujuannya adalah itu. Oke. Yang ketiga adalah probing. Gitu ya. Probing itu nanyanya gini, kalau teman ada yang curhat gitu ya, atau rekan kita ada yang lagi ngobrol masalah kantor. Nah, probing itu menanyakan lebih lanjut. Contoh misalkan dia ngomong, aduh tadi saya dimarahin bos nih, gara-gara proyek saya nggak beres. Probing itu adalah kita nanya lebih, oh terus gimana? Kebayang ya teman-teman, ada banget kalau misalkan kita lagi ngobrol gitu ya, tapi kita nggak pernah probing gitu. Kita diem aja ya, orang yang mau curhatnya atau mau ceritanya juga benar-benar dia no idea gitu, mau ngelanjutin apa, kan kamu nggak nanya apa-apa. Bahkan mungkin kalau istilahnya orang mau ngobrol gitu ya,
Anda nggak nanya, ya Anda nggak akan dapat informasi yang lengkap. Ya, Anda cuma dapat segini, karena mungkin dia juga lupa ngomong apa. Kebayang ya teman-teman ya, ini harus probing. Yang next adalah keterbukaan diri. Nah, biasanya orang itu cocok ketika punya kesamaan, betul nggak? Kamu dari mana gitu ya? Tadi dari mana? Dari Kalimantan, Pontianak gitu ya. Oh, kamu dari mana? Dari Pontianak gitu ya. Sama, misalkan saya ngomong, oh iya saya juga, misalnya kayak gitu. Nah, dengan itu tiba-tiba langsung kayak klik satu frekuensi. Oh iya, makanan ini enak nggak? Wah, jalan-jalan ke sini enak nggak? Baik ya teman-teman. Jadi keterbukaan diri adalah memberikan pengalaman yang sama. Oh iya, saya juga pernah ngerasain. Misalkan dia lagi dimarahin si bos, misalkan kayak gitu ya, dimarahin atasan, kita juga bilang, oh iya, saya juga pernah merasakan. Atau misalkan dia lagi kesulitan nih, karena dia lagi mengerjakan satu proyek yang kita kasih. Nah, kita juga bilang, saya pernah loh ada di posisi kamu, dan itu memang cukup sulit. Itu namanya keterbukaan diri. Next adalah memeriksa persepsi. Memeriksa persepsi itu adalah kita punya ya asumsi kayak tadi. Oh iya, dia sulit, jangan-jangan emang dia nggak bisa. Itu adalah persepsinya kita. Nah, kalau bilang kayak gitu, kita harus make sure ke orang tersebut, kamu apakah benar ya nggak bisa ngerjain proyeknya? Ada yang bisa saya bantu nggak? Apakah kamu pernah belajar misalkan proyek seperti ini atau hal yang serupa? Jadi asumsinya kita atau penilaiannya kita make sure lagi ke orangnya. Terkadang kalau kita udah dapat perkiraan, wah ini kayaknya dia nggak bisa gitu, wah langsung ditekan, wah dia nggak bisa nih, wah dia, padahal dia bukan nggak bisa, mungkin dia pressure-nya cukup besar sehingga dia nggak efektif, bukan nggak bisa, tapi kita mau pressure dia cukup berat, misalkan. Maka kita harus memeriksa persepsinya kita. Makanya kalau lagi ngobrol gitu ya, jangan sampai kita tuh udah otomatis di sininya tanpa ngecek. Takutnya kita jadi asumsi sendiri dan itu sangat-sangat tidak efektif. Apalagi dalam perusahaan dan sebagai leader, Anda itu akan mendapatkan banyak banget informasi dan Anda itu harus milah sebenarnya. Nah, kalau milah, ketika Anda dapat informasi tersebut dan langsung ngejudge, itu Anda akan pikiran itu dalam arti ya jadi beban deh, jadi beban pikiran, oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Kebayang ya teman-teman, better kita make sure, checker sama orang. Oke, dan yang selanjutnya adalah diam. Biarkan orang lain berbicara, kita diam. Mendengarkan secara full, dia mau ngomong apa. Kalau Anda nggak bisa diam, otomatis nih, contoh, ini saya emang tipenya yang cerewet gitu ya, kalau orang ngomong gitu, tiba-tiba saya langsung nyerocos sendiri, itu juga bisa, kadang karena refleks. Nah, tapi dengan saya memahami skill diam ini adalah saya menjadikan, oh oke, saya nyari informasi dulu, oke, maksudnya dia seperti ini, saya mencoba dari sudut pandang dia juga. Nah, itu adalah konsep diam. Susah, mungkin buat orang cerewet susah, tapi harus yes, apalagi sebagai leader. Oke, yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, menyatukan semua pengalaman dan perasaan dan cerita yang sudah didapat. Nah, yang terakhir ini memang adalah puncaknya. Jadi kalau Anda udah dapat cerita atau informasi dari A sampai Z, Anda harus make sure intisarinya apa. Contoh kayak tadi dia dimarahin bos gitu ya, Tini. Saya akan make sure. Oke, jadi kamu ternyata kemarin dimarahin bos ya gara-gara ini. Karena kamu ternyata dapat pressure-nya cukup besar ya. Sekarang kamu kayaknya stres banget ya. Apakah misalkan sekarang kondisinya gimana, betul ya? Itu adalah menyimpulkan. Nanti dia akan bilang, oh enggak, saya enggak, maksudnya enggak gitu sih, misalnya. Kebayang teman-teman? Ya. Jadi memang komunikasi yang buruk merupakan penyebab masalah yang paling besar. Maka harus tahu kayak kepemimpinan dimiliki dan menyesuaikan dengan cara komunikasi yang paling baik. Nah, salah satunya memang tadi menyesuaikan gaya komunikasi, dan yang kedua adalah active listening. Oke. Kebanyakan dari teman-teman mungkin yang ngedengerin, oh iya, mungkin gampang ngedengar doang, atau temanya gampang tinggal nulis. Tapi kan jalannya susah. Gitu. Sebenarnya selama saya memberikan training di Jamiko juga gitu ya, bahkan di sini sekarang sama teman-teman gitu ya, saya memaksa sebenarnya satu, teman-teman harus coba. Bahkan kalau teman-teman belum jadi leader, teman-teman itu bisa nyoba di lingkungan internalnya teman-teman dulu sendiri. Karena kepemimpinan itu bukan berarti Anda harus dapat struktural, tidak. Tapi Anda bisa mengimplementasikan lewat lingkungan Anda saat ini. Contoh kayak mendengar secara aktif, itu bisa dilakukan. Anda mengenal karakter orang lain, memahami diri sendiri, itu bisa dilakukan oleh Anda saat ini. Walaupun Anda belum jadi leader. Jadi startnya adalah dari diri sendiri dan mulai sekarang. Kebayang ya teman-teman ya.
Oke, saya akan jawab beberapa pertanyaan karena ini memang sudah beres. Jadi memang betul kesimpulannya tidak ada satu pakem yang istilahnya bilang bahwa gaya komunikasi harus seperti ini, tidak. Harus disesuaikan dengan karakter dan juga situasinya gitu ya. Dan yang terakhir adalah memang ada pakemnya yang tadi, yang 7 tadi. Yang ini. Bentar. Nah, yang ini. Ini adalah pakem dasarnya sebagai leader. Tapi kalau di dalamnya ada kombinasi-kombinasi seperti apa, itu pasti menyesuaikan keadaan dan karakter. Oke, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga. Tapi overall saya pembahasannya sudah beres sebenarnya. Nanti kita diskusi gitu ya. Oke, bagaimana cara melihat gaya kepemimpinan yang efektif yang dapat mendorong kita lebih maju? Nah, gaya kepemimpinan efektif yang mendorong kita lebih maju sebenarnya gampang. Satu adalah kalau kita as a team ya, gitu ya, kita merasa untuk belajar sesuatu. Kita mau punya goal, sesuatu yang istilahnya kita kerjakan. Terus kita punya progress baik secara diri pribadi, baik secara kerja gitu ya, baik secara hasil kerja gitu ya. Itu akan sangat berpengaruh. Nah, caranya paling bagus gaya komunikasi seperti apa atau gaya kepemimpinan seperti apa? Yang melibatkan orang lain. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa nggak akan bisa sendiri leadernya, tapi harus bangun bersama orang lain. Sehingga ajaklah tim Anda untuk maju bersama Anda. Tanyakan pertanyaan yang tepat sehingga mereka bisa memberikan ide yang bagus, solutif. Nah, itu membuat mereka berpikir, untuk apa ya misalkan, efeknya apa ya, idenya apa. Nah, itu adalah cara pola komunikasi atau gaya kepemimpinan yang paling baik untuk mengembangkan orang lain. Dan kalau bisa, sebagai leader adalah membangun mereka punya goal. Goal masing-masing tiap orang berbeda. Tapi ajaklah mereka untuk mendeskripsikan goal mereka sehingga kita bisa mendorong mereka lewat goalnya mereka. Mereka bisa mau belajar, mereka bisa mau ngikutin kalau kita punya saran. Ya, semoga dari Irfan pertanyaannya kejawab. Oke, dari Novita lagi, bagaimana komunikasi dengan orang baper jika ditegur cepat tersinggung? Ditegur malah ngambek, malah nggak mau dikerjakan atau mogok gitu ya. Oke, Novita, ini kayaknya masalahnya ada di setiap bidang kehidupannya kita gitu ya, baik sehari-hari maupun di perusahaan gitu ya. Ada saja orang yang baper gitu dan cepat tersinggung, itu sangat-sangat banyak gitu ya. Pola komunikasinya seperti apa? Lagi-lagi harus mengedepankan namanya empati. Gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang lagi dihadapin sebenarnya. Bahkan mungkin siapa tahu dia punya latar belakang yang pernah mengalami kehidupan yang cukup keras. Sehingga dia punya benteng untuk, oh saya harus protek diri saya ya. Oh saya nggak nyaman nih. Karena ada karakter seperti itu. Nah kalau nggak bisa dirubahnya, karena itu kan pilihan dia lagi kan, mau baper atau enggak, itu pilihan diri dia sendiri masing-masing. Nah lagi-lagi adalah kita berusaha yang terbaiknya untuk berkomunikasi secara efektif dengan dia. Contoh misalkan tidak memberikan masalah dalam arti gesekan dalam arti kayak tadi nih, saya punya persepsi harus begini A, tapi dia ditegur nggak mau A nih gitu ya. Terus saya akan kasih ini efeknya kalau misalkan dikerjakan A, nanti kamu lebih cepat lebih. Jadi saya akan mengarahkan secara logis efeknya apa. Lagi-lagi saya meyakinkan orang tersebut. Sehingga kesannya adalah saya tidak memaksa, tapi saya membawa dia untuk masuk ke dalam pemikiran saya. Itu adalah cara berkomunikasi dengan orang baper dan banyak yang efektif. Tapi dia harus diajak dulu mikir efeknya apa. Diajak dulu mikir impact-nya apa. Jadi kita harus bawa dia secara logis dulu, karena kalau orang baper kan banyaknya pakai hati. Maka kita harus bilang dulu. Nah, biasanya kalau Novita mau komunikasi dengan orang seperti ini, kita akan ngomong dulu di awal. Sangat baik untuk ngomong bilangnya gini, maaf nih, sekarang saya mau ngomong serius tentang pekerjaan, jadi nggak ada masalah antara saya pribadi dengan kamu misalnya. Tolong ya nanti kalau kamu nggak nyaman bilang, karena saya maunya komunikasinya dua arah. Itu sangat baik. Jadi ancang-ancang karena saya mau ngomong serius misalnya kayak gitu. Tolong jangan baper gitu ya. Itu ancang-ancang dari Anda untuk lawan bicaranya. Oke. Ini sudah beres. Oke.
Oke, dari Roni, silakan teman-teman yang ingin bertanya dan bisa menuliskan pertanyaan di chat box. Gitu ya. Oke, semoga terjawab. Novita kasih ancang-ancang, terus kasih impact-nya apa atau efeknya apa ketika dia bisa memahami atau mengikuti saran atau peran dari kamu. Gitu ya. Oke, ada lagi kah? Kayaknya banyak banget nih Pak Romi. Di chatnya banyak banget gitu ya. Tadi semoga cukup terjawab karena waktunya juga mungkin sudah habis gitu ya Pak Romi. Iya. Semoga bermanfaat dan saya berharap teman-teman bisa jadi leader yang baik nantinya, baik di rumah maupun dimanapun Anda berada gitu ya, dan bisa diimplementasikan semuanya. Saya welcome banget untuk kita nanti suatu saat ketemu lagi atau sharing, boleh banget, apalagi senang banget kalau misalkan ternyata pas ketemu, wah udah sukses gitu ya. Wah buat saya, wah gitu ya. Jadi welcome banget kalau teman-teman mau diskusi gitu ya, welcome banget dan terima kasih banget Pak Romi sudah menginvite saya, boleh berbagi di sini, boleh Kak Carta membagikan pengalaman gitu. Oke teman-teman, terima kasih Pak Romi juga terima kasih banyak. Oke, ya Bu Stevi, dari teman-teman sudah, apakah tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke, ya teman-teman, tadi materi dari Bu Stevi sangat bagus sekali tentang leadership style communication ya. Mudah-mudahan teman-teman menangkap semua intisarinya yang kita bahas hari ini, dan untuk besok kita masih di tema komunikasi juga dengan materi mengenai communicating with confidence, komunikasi yang percaya diri. Mudah-mudahan saya harap teman-teman semua tetap hadir, dan kalau demikian tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman telah mengikuti rangkaian PSU Learning Academy hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda semua. Di kolom chat box juga sudah disertakan link untuk registrasi buat teman-teman yang belum registrasi tadi di awal. Dan jika teman-teman yang ingin berdonasi juga monggo, ada juga link di bawah yang teman-teman yang mau ikutan berdonasi lebih lagi untuk NTT. Bu Stevi, terima kasih sekali lagi atas materinya. Nanti kita akan bertemu lagi di materi-materi berikutnya di depan, di kemudian hari. Semoga apa yang disampaikan Bu Stevi bisa kami implementasikan. Oke? Sama-sama. Oke, Bu. Oke, teman-teman, demikianlah acara kita hari ini. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, selalu protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Semoga apa yang kita terima hari ini menjadi bisa kita implementasikan di kehidupan kita. Baik, kalau begitu saya Romi beserta mewakili tim dari Talent HRM, Bantu, Jadmiko Consulting, dan Kutakatik pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok dan selalu semangat pagi. Terima kasih.